Sen Chen secara alami juga tahu bahwa setelah para elf berusaha keras untuk membantu, tidak pantas baginya untuk membuat permintaan yang melanggar tabu. Tapi dia benar-benar tidak bisa puas hanya dengan kembali ke tubuh normalnya, dia perlu memulihkan kekuatannya dengan cepat dan membuat langkah besar. Awalnya, jika kecelakaan ini tidak terjadi, dia pasti sudah membuktikan kebenaran dalam daging. Jadi, bahkan jika itu sedikit tidak masuk akal, Sen Chen hanya dapat mencoba yang terbaik sekarang. Dia tersenyum dengan malu-malu yang mulia. Jangan bersemangat, saya tidak mengatakan saya mengambilnya tanpa bayaran, saya dapat menambah milik Anda. Oh benarkah Ratu Caitlyn balas tertawa dengan marah, dan juga geli. Bocah ini mengatakannya dengan mudah. Apa yang bisa mengisi kembali air mata air dewa? Atau, aku akan memberimu 1.000.000 panah Raja Surgawi tanpa bayaran, bisik Sen Chen. Jika kamu ingin menjadikan ini sebagai syarat, maka aku memberitahumu bahwa kami bersedia membayar 2 kali lipat harga untuk membeli kembali jutaan anak panah Raja Surgawi. Ratu Caitlyn menatap. Raja Dewi tersenyum anggun, dan berkata dengan lembut, air dari mata air dewa tidak dapat diukur dengan tembok dewa. Kata-kata ini sebenarnya mengingatkan Sen Chen bahwa butuh darah untuk berhasil. Lalu apa yang mulia butuhkan? Sen Chen mengulurkan tangan dan bertanya tanpa daya. Kami membutuhkan obat ajaib, apakah kamu memilikinya? Ratu Elf bercanda. Wajah Sen Chen menjadi gelap, dan kemudian dia berkata dengan cepat, saya memiliki esensi dari obat suci, dan saya dapat memberi Anda banyak. Caitlyn kaget, Debbie juga heran, apa asal-muasal orang ini, bahkan saripati obat suci bisa dibilang banyak. Benda ini sudah bisa menggoda para elf, makhluk alam sangat menginginkan obat suci, dan obat suci memiliki kekuatan transformasi yang luar biasa. Tapi itu jelas tidak cukup, Ratu Caitlyn tidak berbicara dan memandangnya. Sen Chen menyeka keringatnya, berpikir sejenak, dan berkata oke, kalau begitu aku akan memberimu beberapa roh matahari. Itu adalah benda aneh tingkat atas, sumber cahaya, menggabungkannya dengan lingkaran sihir, dan menatanya di area ini sekeliling dapat memenuhi tempat ini dengan cahaya paling terang. Kali ini, Ratu Caitlyn dan Lord Debbie tergerak, apakah orang ini benar-benar hanya bos kelompok bisnis? Sari obat suci ada juga benda aneh tingkat atas yang sangat langka dalam legenda, roh dewa matahari, mengapa dia memiliki semua jenis harta karun yang aneh? Anak laki-laki, apakah pantas bagimu untuk memamerkan kekayaanmu di sini, dan kamu tidak takut raja akan memerintahkanmu untuk ditahan dan dijarah? Ratu Caitlyn terkekeh, sosoknya yang montok dan seksi, seperti cabang bunga, cukup panas. Tidak mungkin, itu semua barang saya di bagian bawah kotak. Saya juga berdarah dari hati saya sekarang. Saya harus meminta bantuan. Saya hanya bisa memotong dagingnya. Sen Chen menatap Ratu Elf dengan tatapan tampilan patah hati. Kecuali Night Elf, Nature Elf dan Elemental Elf semuanya sangat menyukai cahaya, terutama Nature Elf, yang terlahir dengan semacam keterikatan pada sinar matahari yang cerah, berpikir bahwa itu adalah hadiah tak berujung dari Tuhan kepada mereka, elf yang tumbuh di bawah lingkungan bisa sehat. Itu sebabnya Sen Chen mengeluarkan semangat matahari sebagai alat tawar-menawar, keberadaan panah Raja Surgawi memberinya kepercayaan diri untuk berdiri di sini dan menegosiasikan persyaratan dengan Yang Mulia Ratu, tetapi dia masih harus membayar sejumlah harga untuk mendapatkan mata air ilahi. Benar saja, Ratu Caitlyn jelas sangat peduli dengan Sun Spirit, dan Raja Debbie diam-diam tertawa. Pencuri kecil ini sangat licik dan sangat baik. Roh matahari hampir menjadi spar favorit para natural elf di istana ini. Beberapa di antaranya bertatahkan, jadi sangat cerah di sini. Lebih penting lagi, meskipun pencuri kecil itu tidak menggunakan panah Raja Surgawi sebagai ancaman, arti dari senjata perang itu selalu membatasi keputusan Ratu Elf. Oke, beri aku 1000 keping Sun Spirit, dan aku akan mencoba meyakinkan Senat untuk setuju memberimu mata air dewa. Setelah sekian lama, Ratu Caitlyn berbicara dengan serius, seperti yang dipikirkan Dewa Raja Debbie. Dia telah banyak kekhawatiran, tidak mungkin hanya menggunakan alat tawar-menawar saat ini untuk mengukur apakah akan mengambil mata air dewa. Sen Chen menatap lurus setelah mendengar ini, dan berkata setiap begitu banyak, hanya ada 500 yuan, dan Anda bisa mendapatkan 300 yuan. God King Debbie kaget, ini tidak banyak, keanehan kelas atas itu bisa menelan biaya ratusan dolar, anak ini benar-benar ingin merampoknya. Berhentilah bermain-main, kamu pencuri kecil tidak jujur sama sekali. Kamu menggunakan kedok kelompok bisnis hitam untuk berkeliaran di hutan peri, dan kemudian menciptakan badai dengan panah Raja Surgawi. Bukankah kamu hanya ingin khawatir tentang beberapa dokter jenius dan jenius kita di sini? Mata air Ratu Caitlyn berkata dengan sangat serius. Dia sudah meminta seseorang menyelidiki asal-usul anak ini. Orang ini muncul di suku Trin kecil di wilayah Dewi Hijau, dan dia masih membeli bahan panah di kota air biru, yang menyebabkan masalah besar bagi para pejuang hutan perintis kuil hijau Dewi.
ketika Dewa Alam diaktifkan, sebagian inventaris dipindahkan dari perbendaharaan Dewa di kuil alam untuk mengisi kekosongan. Setelah itu, dia mengambil panah Raja Surgawi dan menjualnya di mana-mana, membuat keributan dan menarik perhatian kuil dan elf. Dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun hal baik yang dilakukan orang ini akhir-akhir ini, semuanya buruk. Shen Chen menghela nafas. Oke, saya akan memberi Anda 500 yuan, apakah ini kantor pusatnya? Meskipun saya tahu bahwa Anda masih menyembunyikannya, Raja saya terlalu malas untuk berdebat dengan Anda lagi. Saya harap Anda tidak menyebarkan masalah ini di masa depan. Ratu Caitlin memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Meski begitu, Nyonya Ratu ini juga tidak ingin menimbulkan kegelisahan. Berita bahwa Yang Mulia Ratu setuju untuk memberikan air ke mata air dewa dengan cepat menyebar di antara anggota tingkat tinggi dari Natural Elf. Pada awalnya, banyak tetua dan tetua tidak dapat menerimanya, tetapi di bawah bujukan Ratu, mereka dengan enggan sepakat. 2 hari kemudian, Shen Chen duduk di tengah lingkaran hukum alam, dan sekelompok dokter elf yang dipimpin oleh Din Aubrey tua memulai aksi mereka. Dalam sekejap, Shen Chen diselimuti oleh kekuatan alam yang luas dan tak terbatas, seolah-olah dia berada di hutan tak berujung, setiap jengkal daging dan darah di tubuhnya mengalami renovasi. Dalam 2 hari terakhir, pertempuran di medan perang barat terus memburuk. Kedatangan Yang Mulia Dewi Hijau telah banyak memperbaiki situasi, dan bahkan ada beberapa pertempuran di mana tentara musuh menderita kerugian besar dalam waktu singkat, serangan balik. Namun, lagu kemenangan hutan besar belum dimainkan, dan bayang-bayang perang menyebar dengan cepat. Salah satu santo pelindung cahaya dari kerajaan kemuliaan, Serapim Uril dan Malaikat Kabalah bertempur di bawah mahkota mereka, dan Dewi Hijau Artemis bertemu dengan musuh yang kuat. Malaikat yang bersinar Kabalah dan Malaikat yang menyala-nyala Uril adalah 2 dari 9 malaikat suci dari kerajaan Tuhan yang bersinar. Status mereka di kerajaan Tuhan itu setara dengan Dewi di benua dataran hijau, tetapi jumlah orang yang percaya tidak sebanyak itu, sebagai Dewi, dan wilayahnya juga lebih kecil, tidak bisa dibandingkan dengan Dewi. Dalam hal kekuatan tempur 1 lawan 1 saja, Dewi Hijau Artemis melihat ke seluruh alam dewa, dan sulit untuk menemukan lawan di bawah Kaisar Dewa. Selain itu, perang pecah di tepi hutan besar. Sang Dewi memiliki kemuliaan dan kecemerlangan tertinggi, dan kedua malaikat suci, tidak peduli siapa yang bertarung sendirian, pasti akan dirugikan, dan bahkan berisiko jatuh. Namun, manipulator perang di belakang layar jelas juga mempertimbangkan hal ini. Saudara-saudara, Santo Pelindung Cahaya, bertempur bersama, langsung menimbulkan masalah besar bagi Dewi Hijau Artemis, dan momentum serangan balik tiba-tiba berakhir. Hanya setengah hari kemudian, raksasa dari kerajaan Dewa Perang menginjak fajar. Muncul di kegelapan barat, mengenakan bintang, matahari, dan bulan. Itu adalah raksasa dengan cahaya perak yang menyilaukan di sekujur tubuhnya. Saat itu muncul, sepertinya seluruh dunia dipenuhi dengan kilau logam. Selamat datang di kedatangan Ero Sang Dewa Perang. Para prajurit kerajaan Dewa Perang Surgawi mengangkat tangan mereka dan berteriak keras, dan semangat mereka langsung meningkat. Artemis, apakah kamu berani melawanku? Setelah raksasa perak muncul, suaranya seperti guntur, dan semangat juangnya luar biasa. Pejuang hutan yang tak terhitung jumlahnya ketakutan dan langsung menyatakan perang terhadap Dewi Hijau. Itu adalah Dewa Perang Perak, salah satu dari 7 Dewa Perang di bawah komando Kaisar San dari Dewa Perang Surgawi. Eksistensi tertinggi lainnya muncul. Dunia mengetahui kekuatan dewi-dewi ini di benua dataran hijau, tetapi Dewa Perang Perak ini, Ero, memiliki semangat juang yang tinggi dan akan menantang Artemis begitu dia tiba. Situasi tiba-tiba buruk, dan 3 makhluk tertinggi dari benua perang dewa menyatakan perang pada saat yang sama, yang merupakan situasi yang sangat langka dalam sejarah seluruh benua. Namun, ini tampaknya baru permulaan, dan ini menunjukkan bahwa para penguasa di belakang layar dari para militan di benua perang dewa akan bermain besar kali ini. Pada saat yang sama, situasi arah tanah iblis di timur dan arah laut di selatan tidak optimis, dan ada juga karakter tingkat tinggi yang bergabung dalam pertempuran. Untungnya, 2 kerajaan besar dewa telah dipersiapkan sejak lama, dan para dewi telah pergi ke garis depan untuk memimpin perang untuk pertama kalinya. Karena hubungan geografis, klan laut saat ini terutama ditentang oleh kerajaan dewa kehidupan, dengan kerjasama kerajaan dewa alam, dan 2 kerajaan utama dewa-dewa bersama-sama memblokir tanah iblis. Hal yang paling menyusahkan saat ini adalah invasi klan laut dan para militan dari benua perang dewa. Di antara mereka, benua perang dewa barat adalah yang paling mendesak dan kritis. Meskipun garis pantainya sangat panjang, makhluk laut tidak memiliki keunggulan dalam pertempuran darat. Sebagai pihak pertahanan, relatif mudah bagi para prajurit hutan besar untuk bertahan secara terpusat atau terpencar, dapat mengatur konfrontasi yang efektif. Di sisi barat, jauh lebih buruk. Para militan di benua perang dewa itu sendiri tidak memiliki kerugian seperti itu,
dan mereka sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan perang. Mereka sangat mengancam, dan mereka terus meningkatkan skala mereka, yang membawa banyak masalah ke benua asal hijau, ancamannya sangat mengerikan. Perang besar ini telah menyebar ke setiap benua di alam dewa di mata beberapa penonton. Jika domain asli hijau hilang, garis pertahanan barat harus menjadi yang pertama dilanggar. Kerajaan Tuhan di dua dunia hutan juga terus mengerahkan kekuatan mereka. Perang meluas menuju titik perang habis-habisan. Menurut rumor, bahkan dua kaisar dewa dapat bertarung, dan hukuman paling kejam akan diberikan kepada penjajah. Zona keluarga kerajaan elf alami. 7 hari kemudian, cahaya tak berujung menghilang, dan Shen Chen duduk di lingkaran sihir, tubuhnya sebening kristal, memancarkan kilau tembus cahaya, seperti bayi yang baru lahir, dibentuk kembali. Selama periode ini, metamorfosisnya berada di luar imajinasi, dan tubuh fisiknya diremajakan dengan vitalitas yang kuat, melampaui masa lalu. Shen Chen memiliki firasat bahwa mungkin tidak semua hal buruk untuk dipecah dan dibangun kali ini. Dia mungkin mendapatkan beberapa manfaat tak terduga darinya. Membuktikan jalan lagi dalam daging pasti akan melebihi harapan aslinya. Ketika Shen Chen turun dari lingkaran sihir, Dekan Aubrey dan yang lainnya cukup puas dengan mahakarya mereka, dan efek penyembuhannya di luar dugaan, cukup berhasil. Pada saat ini, seorang gadis elf yang cantik dan cantik datang, memegang vas kaca, dengan senyum tipis di wajah cantiknya yang sangat lembut. Yang mulia, banyak penjaga elf di sekitar memberi hormat, dan Din Aubrey serta yang lainnya sangat serius saat melihat vas kaca itu. Itu berisi hal-hal suci para elf. Putri elf memiliki sikap yang elegan, seperti kesayangan alam, tanpa cacat di sekujur tubuhnya, dan sosok yang baik, meskipun dia tidak terlalu tua, dia cukup montok, dan dia memiliki sedikit pesona Ratu Caitlyn. Dia membawa vas itu ke depan Chen Chen dan menyerahkannya kepadanya sebelum Shen Chen bisa mengucapkan terima kasih. Putri kecil itu tersenyum licik terima kasih. Shen Chen kaget, bingung. Mata putri kecil itu berbinar, telinganya yang runcing berkedut, dan dia bergumam dengan suara pusing. Baru hari ini, aku akhirnya cukup beruntung bisa dekat dengan mata air dewa. Shen Chen pingsan, jadi karena ini, yang membuatnya tercengang. Elf tua yang hadir juga tersenyum kecut. Mata air dewa tidak boleh dicemarkan. Yang mulia di masa lalu masih belajar etiket doa, dan dia masih di bawah umur saat itu. Poin kuncinya adalah bahwa air dari mata air dewa sangat jarang diambil, dan hanya sekali dalam waktu yang lama. Hari ini adalah pengecualian, dan Yang Mulia Ratu juga mengabulkan keinginan Yang Mulia Putri. Shen Chen mengambil botol harta karun yang diserahkan Yang Mulia Putri, dan hatinya sungguh-sungguh. Apakah ini mata air dewa dilihat dari keseriusan para elf? Benda dewa semacam ini mungkin benar-benar menakjubkan, tak terbayangkan. Anak muda, mata air dewa di sini mungkin cukup untuk Anda gunakan, tapi ingat, jangan terlalu tidak sabar. Pada tahap awal, tidak tepat melebihi 3 tetes setiap 10 hari, dan kemudian Anda bisa membuat sedikit penyesuaian tergantung pada situasi Anda sendiri. Din tua Aubrey Sai, sangat berhati-hati. Mungkin belum pernah terjadi sebelumnya bahwa mata air dewa diberikan kepada umat manusia, itu adalah hal suci yang bahkan para elf sendiri sangat sulit untuk menggunakannya. Mungkinkah mengambil mata air dewa ini berbahaya? Shen Chen tampak serius, dan buru-buru meminta nasihat. Dia akan pergi dengan Dewa Raja Debi. Sebelum itu, lebih baik bertanya tentang situasinya. Dekan tua Aubrey menggelengkan kepalanya, dan berkata sambil tersenyum itu tidak benar. Mata air dewa adalah mata air kekuatan alam. Setiap tetes mata air dewa adalah air mata alam. 1 tetes cukup untuk membakar vitalitas alam dalam tubuh Anda untuk waktu yang lama membaptis sebanyak yang Anda inginkan. Jika Anda berlebihan, itu karena vitalitas alami melebihi batas, sehingga sulit untuk menghilangkan efeknya, dan bahkan akan sulit bagi Anda untuk bergerak, dan mungkin butuh waktu lama untuk pulih secara bertahap. Yang terbaik adalah melengkapinya dengan beberapa zat ilahi yang baik. Jika Anda memiliki esensi obat suci, maka elf tidak perlu menyiapkan apapun untuk Anda, kata dokter kepala lainnya. Shen Chen mengangguk setuju, menuliskan kata-kata ini, dan kemudian berkata dengan serius, saya ingin esensi obat suci sebagai ganti beberapa cairan mentah vitalitas tingkat tinggi Anda, saya ingin tahu apakah itu mungkin. Hal semacam itu sangat mudah digunakan, saya tidak tahu berapa banyak bahaya yang akan terjadi di masa depan. Shen Chen sendiri, termasuk orang-orang di sekitarnya, tidak tahu berapa kali dia akan terluka, jadi begitulah hal yang baik untuk menyimpan beberapa pada dirinya. Kali ini, dia tidak lagi membuat tuntutan yang sulit, tetapi diskusi yang tulus. Mendengar hal tersebut, ketiga kepala dokter jenius tidak melawan, obat suci mengandung misteri makhluk hidup yang didewakan, terutama untuk spesies di hutan besar, itu cukup berguna. Para elf sangat kuat, jadi mereka secara alami memiliki benih suci,
tetapi mereka telah berkonsentrasi untuk mengolahnya menjadi obat ajaib, dan mereka jarang diizinkan untuk memetiknya. Tidak peduli apa sumber barang pemuda ini, itu juga diterima untuk menukar esensi obat suci yang sudah jadi. Segera, kedua pihak sangat senang, dan mendiskusikan detail pertukaran. Kemudian, selama pertukaran, Shen Chen mengeluarkan esensi dari obat suci, yang sebenarnya terkandung dalam toples batu giok, dan ada lebih dari selusin toples. Jumlah itu hanya memusingkan. Bahkan jika beberapa obat suci para elf dimurnikan dari akarnya, begitu banyak esensi obat suci tidak dapat diperoleh. Pada saat kritis, esensi ini, 3 kepala dokter jenius. Setelah diperiksa, tidak ditemukan jejak pemalsuan. Kali ini, asal-usul umat manusia ini tidak bisa tidak membingungkan orang. Mungkinkah dia adalah putra seorang kaisar dewa tertentu? Jika tidak, mengapa dia memiliki koleksi obat suci yang begitu mencengangkan? Tapi ini, mereka tidak baik untuk bertanya, sebaliknya, mereka tersenyum karena ini. Para tetua di sekitar yang datang untuk melihat situasi semuanya melihat pot batu giok dengan penuh semangat, dan mereka pasti akan mengambil beberapa dari mereka setelah mereka pergi turun. Faktanya, sebagian besar obat suci yang dibawa semua orang dari pesawat itu ada di Shen Chen. Saat itu, semua orang belum berkumpul, tetapi di alam doa dewa, Shen Chen memanfaatkan kesempatan untuk dibaptis oleh api ilahi reinkarnasi bawaan dia menjarah semua orang di dunia, mencegat banyak obat suci, dan bahkan memiliki sepotong keabadian. Bukannya Shen Chen menghargai dirinya sendiri dengan sapunya, tidak ada yang tahu kecelakaan seperti apa yang akan terjadi setelah menginjak susunan teleportasi dewa kuno, mereka tidak dapat bergerak pada saat itu, jika tidak, Shen Chen pasti akan menyebarkan obat-obatan suci ini di antara semua orang. Sebelum pergi, Shen Chen menghargai kesempatan langka ini dan bertukar tanah suci dengan para elf untuk mengolah obat suci dalam jumlah besar di tubuhnya. Para elf selalu memiliki tradisi mengolah obat magis, kepercayaan diri mereka lebih menakutkan daripada kuil tingkat tinggi di benua 5 elemen, secara alami ada banyak jenis hal seperti itu, dan mereka memiliki keunikannya sendiri. Dalam kata-kata seorang veteran elf, tanah yang paling cocok untuk mengolah obat ilahi di alam dewa adalah tanah suci di sekitar mata air dewa yang telah dipelihara oleh mata air dewa sejak lama, kebun obat yang dibawanya. Kebun obat adalah mahakarya semua orang setelah mereka datang ke alam dewa. Itu terutama dibuat dengan hati-hati oleh cermin kuno, dan dirawat untuk waktu yang lama. Itu tersembunyi di bagian terdalam lautan Shen Chen, kesadaran. Kebun obat itu tidak boleh bocor bagaimanapun caranya, jika tidak, saya khawatir bahkan kuil tertinggi pun akan cemburu. Dengan bantuan susunan teleportasi super dari Natural Elf, Shen Chen mengikuti Dewa Raja Debi dan berangkat langsung ke perbatasan wilayah barat Kerajaan Dewa. Sebelum pergi, setelah berdiskusi dengan para tetua, Ratu Caitlyn dan para tetua bersama-sama memutuskan untuk mengikuti contoh praktik Ratu Elinda dan menarik sejumlah besar jenderal elit dan master pola ketuhanan dari klan untuk pergi bersama Shen Chen dan yang lainnya. Selain itu, bahan untuk membuat panah juga menghabiskan sebagian besar cadangan keluarga, dan bahan tersebut akan segera diubah menjadi panah Raja Surgawi, yang akan mengalir kembali dan menjadi senjata tajam bagi elf alam untuk bertarung di front lain. Untuk alasan ini, Ratu Caitlyn sebenarnya mengirim putri kecil mereka untuk memimpinnya menempa elit, serta penjaga alam yang akan mengikuti dalam waktu dekat, dan mengirim 3 prajurit peri alam untuk membantunya. Putri Leona berusia 69 tahun, di antara elf alami. Dia baru saja meninggalkan masa bayi dan belum sepenuhnya dewasa. Belum lama ini, dia menerima etiket suci, dan sebelum ekspedisi, dia bahkan mendapat kesempatan untuk mendekati mata air dewa. Dan kali ini jelas merupakan pengalaman serius pertamanya, di masa depan, dia akan memimpin keluarga peri alam dengan ratusan juta orang yang tak terhitung jumlahnya, dan keberadaannya sendiri tidak akan berbeda dengan seorang dewi. Menerima posisi tinggi semacam itu tentu saja bukanlah tugas yang mudah. Jadi setelah menerima etiket suci, dia harus menjalani semua jenis temper yang parah, dan bila perlu, dia harus memimpin orang banyak ke medan perang. Untuk pengaturan yang dibuat oleh Ratu Caitlyn dan para petinggi, wanita Susan tidak diragukan lagi sangat marah, dan pergi dengan gusar pada saat itu. Putri Leona pergi ke garis depan telah diselesaikan, tetapi awalnya dimaksudkan untuk pergi ke Tanah Iblis Timur untuk membantu mereka di kuil senja untuk berperang melawan Tanah Iblis. Tetapi sekarang, peri alami telah berubah pikiran untuk sementara dan mengatur agar mereka pergi ke medan perang barat. Pengaturan ini tidak hanya simbolis, karena tujuan Putri Leona bergeser, lebih dari 2/3 penjaga alam juga akan melakukan perjalanan jarak jauh dalam waktu dekat. Perjalanan ke tempat itu untuk bertarung. Dengan Shen Chen sebagai anomali sementara, Dewa Raja Debi datang dari belakang, dan hasil mobilisasi melebihi harapannya, dia dan kuil hijau sangat senang mendapatkan dukungan dari setengah dari penjaga alam. Di kapal Dewa Luar Angkasa yang besar, waktu berlalu seperti pesawat ulang-alik,
dan cahaya serta bayangan di sekitarnya berlalu dengan cepat, seolah-olah mereka telah melewati perubahan kehidupan dalam sekejap. Dibandingkan dengan teleportasi sebelumnya, perjalanan kali ini jauh lebih lama, mereka pergi sendiri, terutama untuk mengangkut panah Raja Surgawi yang cukup ke garis depan dan membentuk pasukan bersenjata skala penuh secepat mungkin. Situasi pertempuran saat ini, karena gangguan dari 3 dewa tertinggi, para prajurit yang dipimpin oleh Dewi Hijau Artemis telah berubah menjadi pertahanan yang komprehensif kecuali benteng pegunungan dataran hijau, garis pertahanan lainnya telah ditarik ke hutan. Dengan latar belakang seperti itu, panah akan menjadi keunggulan mereka yang paling menguntungkan, padahal, di hutan banyak spesies yang pandai memanah, seperti suku Centaur, suku ini menyukai busur dan anak panah yang kuat, yang dapat menembakkan garis lurus menembus, kekuatan-kekuatan panah yang lebih menakutkan daripada elf. Alasan mengapa para elf tidak begitu terkenal adalah karena panahan para elf adalah yang paling imajinatif, panahan mereka luar biasa, dan mereka dapat menyerang musuh dari sudut manapun dan dengan cara apapun. Diperkirakan kita akan mencapai benteng pegunungan dataran hijau dalam 5 hari. Selama periode ini, kamu harus mengisi ulang bateraimu. Pertempuran garis depan sangat buruk. Setelah kamu pergi, kamu mungkin terlibat dalam perang kapan saja. Raja Debi berkata di ruang di Aula Sensip, beberapa detail diingatkan semua orang. Saat ini, orang-orang yang menaiki kapal Dewa Luar Angkasa ini sebagian besar adalah tim pelempar panah, lebih dari selusin pelayan Debi, Putri Leona dari Elf Alam, 3 jenderalnya dari Elf Alam, dan sekelompok penjaga yang kuat. Adapun kelompok bisnis kulit hitam asli Sen Chen, setelah menerima hadiah yang murah hati, beberapa anggota telah dikirim kembali oleh Dava, termasuk Master Pengecoran dan Master Prasasti, dan mereka telah disaring lagi. Sen Chen tidak keberatan dengan ini, garis depan sangat berbahaya, membawa orang-orang itu ke sana tampaknya tidak bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Namun, Sen Chen menyetujui permintaan bocah sulung itu dan membiarkan dia tetap di sisinya. Ini adalah bakat, dia cerdas dan pandai mengubah situasi, dia selalu dapat memunculkan banyak ide rumit untuk Sen Chen di sepanjang jalan, Sen Chen sangat optimis tentang dia. Adapun Qiongqi, Amu, dan Caesar, ini adalah mitra Sen Chen, dan mereka secara alami tidak akan pernah menyerah kapanpun. Setelah semua orang pergi, Dewa Raja Debi meninggalkan Sen Chen sendirian, dan berkata dengan senyum penuh arti ceritakan tentang tujuanmu datang ke benua dataran hijau. Sen Chen terkejut, wanita ini sangat menakutkan, dia benar-benar menebak niatnya, bukan hanya itu. Tapi ini juga sangat normal, dengan kemampuan candi, jika Anda bertanya dengan hati-hati, Anda secara alami dapat mengetahui bahwa cedera parah sebelumnya disebabkan setelah dia datang ke lapangan hijau. Bahkan, jika candi memutar ulang adegan pada saat itu dengan mata candi yang kuat, ia mungkin dapat menangkap banyak petunjuk. Tapi sejauh menyangkut saat ini, Sen Chen tidak boleh berani membuka mulutnya untuk menyebutkan jantung alam, dia bahkan belum pernah melihat seorang dewi, dia akan dilempar dari kapal luar angkasa oleh dewi ini. Sebagai dewi, mereka adalah juru bicara teokrasi, kekaguman mereka terhadap alam di luar imajinasi dan tidak dapat dinodai sama sekali. Sen Chen tersenyum, dan menjawab dengan cara yang agak umum, saya memiliki orang yang saya cintai yang terluka parah, dan saya ingin datang ke dunia hijau untuk menemukan cara merawatnya. Lalu mengapa kamu tidak membawanya ke sini bahkan jika ada satu tempat lagi sebelumnya, Ratu Caitlyn dan Dekan Tua Aubrey Del tidak akan menolak pengobatan. Mata Dewa Raja Debi berkilat, sedikit terkejut, terlihat aneh, tetapi ketika Anda memikirkannya dengan hati-hati, itu masuk akal. Ranah kehidupan dan alam memang selalu dianggap penuh dengan kemungkinan tak terbatas terkait hidup dan mati. Saya mengalami kesulitan. Sen Chen tidak banyak bicara, jadi dia menjawab seperti ini. Untuk saat ini, kami tidak bisa mengatakan apa-apa tentang Xiao Nixi. Kalau begitu kamu telah mendapatkan mata air dewa sekarang, mungkinkah untuk orang itu dengan cara ini, kamu telah memenuhi keinginanmu, kata Raja Debi dengan penuh minat. Sen Chen tersenyum dan berkata saya punya ide ini, tapi mungkin itu tidak cukup. Mata air dewa saja pasti tidak akan dapat menghidupkan kembali Wan Ning, tetapi kata-kata Dewi ini mengingatkan Sen Chen bahwa benda dewa seperti itu dapat menyelamatkan sebagian dari esensi dan darahnya untuk memelihara Xiao Nixi. Sen Chen selalu sangat berhati-hati dengan perilaku seperti ini, kecuali esensi obat suci, dia hampir tidak berani menggunakan benda suci tanpa pandang bulu, takut akan merugikan diri sendiri dan menyebabkan kerugian yang tak tertahankan. Dan mata air dewa dianggap sebagai air mata alam, jadi pasti bermanfaat. Dewa Raja Debi sedikit terkejut, dan berkata sambil tersenyum kamu bahkan tidak punya cukup air dari mata air, jadi kamu masih menginginkan hati alami kami. Jelas, Dewi ini hanya bercanda, dia tidak bermaksud serius, dan dia tidak berpikir siapapun di dunia ini bisa mendapatkan Heart of Nature, termasuk Dewi mereka. Heart of Nature hanya dimiliki oleh Dewi Alam.
Sebenarnya, itu tidak dianggap sebagai milik Dewi Alam. Dewi Alam hanyalah pembawanya. Sen Chen menggaruk kepalanya, dan tertawa bercanda. Saya kira begitu. Jelas, dia serius, tetapi sang Dewi tidak menganggapnya serius. Maka kamu harus menyerah. Itu adalah kepercayaan ratusan juta orang. Itu tidak akan digunakan untuk menyembuhkan seseorang. Sebaliknya, aku menyarankan agar kamu mencuri dua senjata suci kerajaan suci atau paus dari tahta suci. Menurut legenda kuno, di antara dua alat suci dan cemerlang, ada asal mula Sinto, yang dapat menciptakan segalanya. Raja Debi menggoda dengan niat jahat, mendesak Sen Chen untuk menarik perhatian kerajaan ilahi Seng Hui dan tahta suci cahaya. Kerajaan suci Tuhan juga merupakan salah satu pemimpin perang ini, jadi mereka, para dewi ini, sangat membenci mereka. Adapun tahta suci cahaya, sisi baiknya, tahta suci dengan resistensi paling kecil di benua dataran hijau adalah tahta suci cahaya, karena spesies di hutan juga dekat dengan cahaya. Namun diam-diam, hubungan antara dua kerajaan besar Tuhan dan tahta suci cahaya sudah lama putus, alasan mengapa mereka tidak secara paksa mengganggu aktivitas misionaris tahta suci cahaya di daratan bukanlah apa-apa, lebih dari keengganan mereka untuk menentang preferensi orang-orang, dia memiliki keyakinan mutlak pada hak ilahinya. Di masa lalu, hubungan antara benua ini dan tahta suci cahaya memang cukup bersahabat, tetapi setelah mengalami rasa sakit yang membumbung tinggi dari tahta suci, banyak pemimpin tertinggi teokrasi secara bertahap mulai dengan ketat menjaga pertumbuhan yang tidak terkendali dari tahta suci. Melihat pada saat itu, tahta cahaya suci berharap kedua kerajaan Tuhan tetap independen dan tidak bergabung dengan aliansi pembatasan agama. Namun, Dewi Kehidupan dan Alam yang berkuasa saat itu menolak gagasan tahta suci cahaya setelah pertimbangan yang cermat. Sejak itu, kedua belah pihak secara bertahap menjauh. Para dewi dari dinasti selanjutnya sangat percaya bahwa itu adalah pilihan yang bijak. Cahaya yang diyakini tahta suci adalah cahaya yang mengusir semua alien, dan ingin mendominasi segalanya. Cahaya itu adil rasa terima kasih atas kekuatan yang diberikan cahaya pada kehidupan dan alam, itu adalah anugerah dari Tuhan, dan tidak didominasi oleh kehendak siapapun, keduanya pada dasarnya berbeda, dan pada akhirnya secara alami sulit untuk bersatu. Tapi hari ini, benua dataran hijau dan tahta suci telah lama menjadi asing. Bahkan di masa lalu kerusuhan spesies biadab itu, dukungan rahasia tahta suci sangat diperlukan. Mungkin, kali ini tahta suci. Fakta bahwa kerajaan Dewa Cemerlang berjuang begitu keras juga karena dukungan di balik layar tahta suci cahaya. Sen Chen secara alami mendengar ketidaksukaan Sang Dewi terhadap tahta suci cahaya, tetapi yang lebih dia minati adalah hal asli dalam apa yang disebut perangkat suci dan bersinar. Sang Dewi berkata bahwa dalam legenda kuno, benda semacam itu dapat menciptakan segalanya, ini mungkin sedikit dibesar-besarkan, tetapi yang pasti benda itu pasti mengandung kekuatan yang mengerikan. Dewa Raja Debi sedang menggodanya, tetapi Sen Chen mendengarkan di dalam hatinya, dan kedalaman pupil matanya bersinar, baginya, metode apapun yang dapat menyelamatkan Xiao Nizi patut dicoba. Keduanya tidak terlalu banyak membahas tentang Heart of Nature dan dua senjata suci kecemerlangan, saat ini, perhatian Sang Dewi masih tertuju pada perang saat ini. Atas bantuan Sen Chen sebelumnya, Dewa Raja Debi tidak menghindar, dan langsung mengungkapkan rasa terima kasihnya, dan berkata sambil tersenyum Anda telah melakukan bantuan besar kepada kami sebelumnya, dan saya pasti akan memberitahu Yang Mulia Dewi Hijau tentang bantuan ini. Hehe, Sen Chen tersenyum malu-malu. Selanjutnya, saya harap Anda akan mencurahkan semua upaya Anda untuk memimpin tim casting dan memberi kami panah Raja Surgawi yang cukup sampai perang ini sepenuhnya dimenangkan. Penghargaan ini cukup untuk dihadiahi oleh Yang Mulia Dewi Alam yang Agung. Debi Raja Ilahi segera berkata dengan sungguh-sungguh, jelas ini adalah poin kuncinya. Panah kecil tidak menimbulkan ancaman terhadap keberadaan level mereka, tetapi memiliki arti strategis untuk perang ini. Di perbatasan saat ini, ada pepatah bahwa dalam menghadapi invasi asing yang kuat, alasan mengapa garis depan dapat bertahan begitu lama adalah berkat panah super ini, yang membawa keuntungan asimetris baru. Debi tidak tahu seberapa besar dampak panah semacam ini terhadap perang, tetapi ucapan semacam itu tidak hanya sok-sok. Karena banyak pertempuran sebelumnya membuktikan bahwa petarung dengan sejumlah besar panah dan perlengkapan Raja Surga memang cukup sengit, karena kekuatan tempur teratas elf dan centaur di antara mereka telah meningkat pesat, yang pada gilirannya memicu perubahan taktik. Jika panah Raja Surgawi digunakan dalam jumlah besar, dan bahkan menjadi kartu truf para pejuang hutan, itu akan menjadi kepentingan strategis. Sen Chen juga tahu apa yang dibutuhkan benua asal hijau saat ini, dia mengangguk tanpa ragu tentu saja, saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda. Baiklah, mengenai asal dan asalmu, selama kamu tidak memusuhi kuil dan dewi lainnya, kami tidak akan terlalu peduli. Setelah perang ini, mungkin kamu akan menjadi teman kuil.
Debbie S. God King Crescent meregangkan alisnya, menunjukkan senyum elegan. Tugasnya dalam perjalanan ini akhirnya diselesaikan dengan cukup indah, dan pemuda ini, terlepas dari tingkat kultivasinya, sudah memenuhi syarat untuk diperlakukan sama oleh mereka. Tidak lama setelah Shen Chen kembali ke kamar, Putri Leona datang lagi dan menanyakan detail gambar desain dan rasio bahan panah Raja Langit. Aku tidak memaksanya, kamu bisa menolak. Putri Elf yang mulia juga sangat jujur, berdiri di depan pintu dengan senyum di wajahnya. Sebagai penerus calon ratu, dia perlu belajar banyak sejak dia terpilih. Sebagai ibu kota yang dibanggakan para elf, dia secara alami tertarik pada segala hal yang berhubungan dengan busur dan anak panah, bahkan, yang mulia juga cukup berbakat dalam aspek ini. Pada saat ini, dia datang ke sini untuk meminta itu, murni karena minat, dan dia tidak berpikir dia bisa menyalin panah Raja Surgawi dengan ini, tetapi premis dari semuanya adalah bahwa pihak lain bersedia. Shen Chenzi. Namun, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, dan informasi itu dengan mudah diberikan kepada Putri Elf panah Raja Surgawi tidak dapat disalin, dan dua langkah kunci di dalamnya bukan milik kekuatan alam dewa. Sebelum pergi, Putri Elf yang cantik mengangkat hidungnya, tersenyum manis, dan berkata dengan penuh arti maafkan saya karena menyinggung, sejujurnya, saya tidak begitu percaya bahwa Yang Mulia membuat panah semacam ini. Mengapa Shen Chen terkejut? Hampir tidak ada jejak alkemis atau pengecoran biasa di tanganmu. Kekuatan jiwamu sangat kuat, dan kamu menyembunyikannya, tetapi kamu tidak memiliki pesona unik dari seorang inscriber. Putri Leona tersenyum licik dan pergi dengan gembira menyusuri lorong. Benarkah Shen Chen menyentuh hidungnya? Sepertinya para elf dan kuil telah memperhatikan detail ini. Diperkirakan Dewa Raja Debi pun tidak terlalu percaya bahwa panah Raja Surgawi berasal dari tangannya. Diam-diam, dia pasti curiga ada ahli lain, tetapi mereka pura-pura tidak tahu karena takut membuat masalah satu sama lainnya. Ini membuat Shen Chen lebih waspada, dan dia harus lebih berhati-hati untuk menyembunyikan rahasianya di masa depan. Bagaimanapun, identitas mereka sebagai pelintas dari pesawat yang berbeda akan selalu menjadi topik sensitif di alam dewa. Gemuruh. 5 hari kemudian, kapal dewa luar angkasa tersentak hebat, dan bergetar hebat beberapa kali, seolah-olah gerbong itu melaju ke daerah berlumpur dan berlubang. Jangan panik, kami telah sampai di perbatasan. Daerah ini baru saja pulih, dan perang yang mengerikan pecah, yang menyebabkan kerusakan pada ruang tersebut. Debbie God King sangat tenang, dan transmisi suara mengingatkan semua orang. Ketika perang di barat pecah, itu memburuk untuk sementara waktu, meskipun benteng tidak jatuh, musuh yang kuat menyelinap masuk dan merebut banyak kawasan hutan dan pos pemeriksaan penting. Baru setelah Yang Mulia Dewi Hijau Artemis datang sendiri, tanah yang hilang ini berangsur-angsur pulih, namun, kerusakan luar angkasa yang ditinggalkan oleh perang sebelumnya tidak akan pulih untuk sementara waktu. Ini memengaruhi saluran transmisi, tetapi kapal dewa dari susunan teleportasi super juga cukup stabil, dan pergerakan pada level ini tidak akan menimbulkan bencana. Shen Chen diam-diam mendecakkan lidahnya, pertempuran yang mengerikan, tatanan dan hukum alam dewa sangat stabil, dia telah bertarung di banyak pertempuran di tingkat Master Dewa, sulit untuk berdampak pada ruang sama sekali. Tapi sekarang, pertempuran sengit tingkat ini telah terjadi di sini, dan skala perang ini memang agak menakutkan. Tidak lama kemudian, turbulensi akhirnya berakhir, dan kapal dewa luar angkasa menghentikan pesawat ulang-alik dan perlahan mendarat. Dataran tinggi Pasta adalah pos pemeriksaan penting di perbatasan hutan belantara barat, memiliki nilai geografis dan benteng, pernah hilang sebelumnya, dan tidak diperoleh kembali sampai kedatangan Dewi Hijau. Sekarang dataran tinggi Pasta ini telah dipilih sebagai pangkalan pertahanan sementara, dan pejuang hutan utama ditempatkan di sini. Ketika Shen Chen dan yang lainnya mengikuti Dewa Raja Debi keluar dari kapal, mereka masih bisa melihat banyak kekacauan yang ditinggalkan oleh perang besar di sekitar mereka. Potongan-potongan hutan yang runtuh atau bahkan hangus, serta lubang-lubang yang dalam seperti meteorit jatuh ke tanah, dan di banyak tempat, bahkan ada kekuatan penghancur yang mengerikan yang ditinggalkan oleh kekuatan hukum ilahi. Tempat ini telah dipulihkan selama beberapa hari, dan sekarang dijaga ketat oleh para pejuang hutan. Ada suku-suku berbulu yang kuat di udara untuk menjaga patroli dengan intensitas tinggi, dan tugas membersihkan medan perang masih dalam proses. Pertempuran yang mengerikan. Shen Chen mendecakkan lidahnya. Ini jelas merupakan pertempuran di luar tingkat Raja Dewa biasa. Sulit membayangkan betapa mengerikannya kehancuran pertempuran itu. Kemampuan penyembuhan diri dari hutan alam tidak ada bandingannya. Tempat-tempat ini akan segera menjadi hijau kembali. Rumah kita tidak akan pernah berubah menjadi bumi hangus, dan akan ada selamanya. Debbie Wang Qiao ada senyuman di wajahnya, tapi di sana adalah semacam kesalehan dan kekaguman di matanya. Tuan Debbie, Anda di sini. Seorang kepala penjaga melangkah maju dan memberi hormat. Apakah Sheila ada di sini? Dewa Raja Debbie bertanya tentang situasi Dewi lain.
Sebelum itu, Lord Sheila pergi ke wilayah para Night Elf untuk memobilisasi. Tuan Sheila telah datang, tetapi situasinya tidak baik. Kepala penjaga mengikuti sepanjang jalan dan dengan cepat melaporkan. Apa yang terjadi? Raja Debi memandang ke arahnya. Para Night Elf memiliki dukungan yang sangat terbatas untuk kita. Kepala penjaga berkata dengan sedikit enggan, kata-katanya sangat bijaksana. Sebagai kelompok terbesar ketiga di antara elf, status Night Elf di kerajaan Tuhan juga sangat penting. Sebagai penjaga kecil, meski tidak puas, dia tidak berani mengkritik dengan santai. Bagaimana situasinya? Raja Debi menjadi sedikit serius. Ratu Angelia dari Night Elf tidak terlalu rela membiarkan para pejuangnya datang untuk menghadapi para malaikat dan musuh dari ras suci. Kepala penjaga berkata dengan wajah jelek, sebagai perbandingan, Ratu Angelia dan para pejuangnya pergi ke lingkungan relatif bertempur di tanah iblis yang gelap. Ini jelas merupakan pilihan untuk memaksimalkan kekuatan dan menghindari kelemahan di antara para elf. Tidak semua elf menyukai sinar matahari yang cerah. Night Elf juga menyukai cahaya, tetapi yang lebih mereka sukai adalah kilau cahaya bulan dan fluoresensi yang relatif redup dan misterius. Wajah cantik Debbie tiba-tiba menjadi dingin, dan dia mendengus, bebal dan bodoh, jam berapa sekarang, dan kamu masih pilih-pilih. Kepala penjaga tiba-tiba tidak berani berbicara. Sekarang manajemen senior di garis depan, dan bahkan Yang Mulia Sang Dewi, cukup tidak puas dengan masalah ini. Tetapi hal semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh kepala kecil, penjaga bisa terlibat. Sen Chen diam-diam menghela nafas, suasana hati wanita ini benar-benar tampak berubah ketika cuaca berubah. Tetapi Sen Chen juga bersimpati dengan mereka, baru saja mereka mendapat dukungan kuat dari peri alam, dan peri malam kehilangan kota lain. Pergi dan atur tempat tinggal para pengrajin itu, temukan tempat tinggal terbaik, dan pasang pasukan pertahanan terkuat. Tidak ada ruang untuk kehilangan. Dewa Raja Debi melirik kepala penjaga dan memberi perintah. Sekarang para Night Elf telah mengadopsi strategi untuk tidak menonjolkan diri dan menunggu waktu mereka. Akibatnya, pentingnya pria itu menjadi semakin menonjol, dan pengrajin ini akan menjadi tangan kanan pria itu dan pendukungnya perang. Tentu saja, mereka harus ekstra hati-hati. Ya, kepala penjaga menerima perintah itu dengan sungguh-sungguh. Apakah ini medan perang? Aku tidak bisa membayangkan suatu hari aku juga akan pergi ke medan perang. Melihat pengaturan megah di sekitarnya, ayah kecil merasa pusing dan tersipu. Apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir lebih kaya dari pengalamannya dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Sebelumnya, Lord Debi juga memintanya untuk tinggal di wilayah elf, tetapi dengan caranya yang lembut dan keras, pria itu memberinya asisten identitas, sehingga dapat mengikuti ke medan perang. Ini adalah tempat latihan perang. Perang yang sesungguhnya adalah kehancuran, kematian, dan mayat dan darah yang tak ada habisnya. Sudut mulut Debi meringkuk, menggambarkannya seperti ini. Bahkan Putri Elf, Leona, merinding ketika mendengar kata-kata ini, dan wajah ayah kecil menjadi pucat. Di sisi lain, senyum Sen Chen tetap sama tanpa fluktuasi, yang sedikit mengejutkan Raja Debi. Ketika dia datang ke istana sementara yang besar, Debi memandang Qionqi, Amu, Caesar, dan yang lainnya di belakang Sen Chen, dan berkata dengan serius, ini adalah inti komando perang, kamu tidak bisa masuk. Oh, Qionqi mengatupkan mulutnya, tapi dia tidak memaksanya. Adapun Amu dan Caesar, mereka berdiri diam dan tidak berani bergerak. Ambisi terbesar mereka di masa lalu adalah menjadi prajurit hutan yang hebat, dan semua prajurit hutan ditempatkan di kaki gunung saat ini. Tidak mungkin untuk mendekati sini. Sen Chen tidak bersikeras, mereka yang ingin datang ke sini juga akan menjaga Qionqi dan yang lainnya dengan baik, dan dia sendiri perlu menghormati aturan orang lain. Mengikuti jejak Dewa Raja Debi, Sen Chen dan Putri Leona memasuki istana sementara ini. Pada saat ini, banyak tokoh besar berkumpul di sini, selain para jenderal di tingkat pemimpin dan pejabat tinggi kuil, ada juga banyak orang menyukainya perwakilan dari grup seperti Leona. Kedatangan mereka bertiga menarik banyak perhatian tepatnya, sejak mereka melangkah ke sini, mata banyak tokoh besar di sekitar mereka semua tertuju pada Sen Chen. Saat ini, kultivasi Sen Chen telah pulih sekitar 20%, tetapi di mata makhluk kuat ini, dia masih lemah dan lebih lemah dari prajurit hutan biasa. Namun, sekarang tidak ada yang peduli dengan kekuatan Sen Chen. Yang dipedulikan semua orang adalah bahwa pencipta panah Raja Surgawi telah tiba, dan perwakilan dari elf unsur telah tiba. Banyak hal sekarang menjadi sangat jelas. Setiap kursi di aula adalah untuk orang biasa, tetapi mereka yang masuk saat ini, termasuk Sen Chen, memiliki kursi yang sesuai. Sen Chen mengikuti Dewa Raja Debi dan duduk di sisi kanan. Urutan tempat duduk di sini cukup khusus. Sen Chen secara kasar dapat mengatakan bahwa barisan di seberang kiri hampir semua jenderal penting kuil,
Sedangkan sisi kanan, yaitu sisi mereka, sebagian besar terdaftar sebagai orang dewasa di kuil, dan posisi perwakilan dari banyak ras ditentukan secara ketat. Biasanya, orang-orang besar di sebelah kanan tidak perlu pergi berperang, tetapi para jenderal di sebelah kiri diperintahkan untuk pergi ke garis depan untuk berpartisipasi dalam perang kapan saja. Ini adalah perbedaan terbesar. Tidak jauh dari situ, melihat Debbie telah berhasil membawa putri peri alam dan perancang panah Raja Surgawi, Raja Sheila diam-diam menghela nafas lega. Dia kalah di pihak Night Elf, dan dukungan yang dia terima cukup tidak memuaskan. Jika Debbie gagal lagi, maka perang ke barat saat ini yang dipimpin oleh kuil hijau akan menjadi sangat pasif. Yang Mulia masih bertarung hari ini. Dia, Lord Blessing, dan Mia akan terus bertarung melawan 3 makhluk tertinggi lainnya. Sheila menceritakan situasi saat ini. Shen Chen juga memperhatikan bahwa pada saat ini, tidak ada seorang pun di kursi dewa tertinggi di aula. Itu kosong, dan dia harus menunggu sedikit lebih lama untuk melihat sang dewi. Apa situasi spesifiknya? Debbie bertanya dengan tergesa-gesa. Hari-hari ini, dia telah bolak-balik di pedalaman hutan. Meskipun dia dapat menerima banyak berita, ada penundaan. Dengan bantuan hukum kuil dan kekuatan keyakinan, Yang Mulia dan yang lainnya hampir tidak dapat menghentikan 3 makhluk tertinggi, tetapi tidak mudah untuk menyenangkannya. Mami, dewi lainnya, berkata dengan cemas. Mereka mungkin tidak menderita dalam hal jumlah, tetapi masalahnya tidak sesederhana itu. Mia adalah dewi kepala kuil hijau, dan kekuatannya lebih tinggi dari mereka berempat. Namun meski begitu, sebenarnya sulit untuk bersaing dengan makhluk tertinggi, bahkan dengan bantuan kekuatan kuil, ada kerugian yang sangat besar, dan Yang Mulia harus ditahan kapan saja. Adapun Master Biyu, yang telah menjaga benteng selama bertahun-tahun dan memiliki gelar kehormatan Natural Light Shield, kekuatannya lebih baik daripada kepala Dewi Mia, tetapi masih sulit untuk bertarung melawan Supreme secara langsung, kontes kepala. Untungnya, Yang Mulia Dewi Hijau mereka sangat kuat, dan pihak lain tidak berani bersaing dengannya 1 lawan 1. Begitu mereka bertarung, kedua malaikat suci harus menggunakan energi utama mereka untuk melawan Yang Mulia Dewi. Ini menghilangkan tekanan pada Mia dan Bio sama. Masalahnya sekarang adalah bahwa lawan juga memiliki keberadaan di level yang sama dengan Mia dan Bio, dan mereka tidak dirugikan dalam hal jumlah, jadi mereka masih dirugikan secara keseluruhan. Untuk sementara tidak mungkin mengubah pertahanan menjadi serangan, bahkan menahan garis pertahanan menjadi semakin serius, dan tidak ada ruang untuk optimisme. Situasi umumnya seperti ini, sebenarnya, keuntungan terbesar mereka saat ini bukanlah Yang Mulia Dewi, tetapi prajurit hutan pemberani dan tidak masuk akal yang tak terhitung jumlahnya, dan dukungan bersama dari semua kelompok etnis. Karena medan perang yang umum. Di atas segalanya, para prajurit bertahan dengan sangat kuat dan tidak pernah runtuh, sehingga Yang Mulia dapat memiliki aliran kekuatan tempur yang kuat untuk menghentikan musuh yang kuat, dan tetap mempertahankan keunggulan absolut secara individu. Ini adalah hubungan antara landasan piramida dan ujung piramida. Setelah mendengarkan situasi perang saat ini, giliran orang-orang hebat di garis depan ini yang peduli dengan masalah King SRO. Debbie menjelaskan kami akan menerima 2/3 penjaga alami dari Natural Elf. Selain itu, pencetus panah super semacam itu, yaitu, pemuda yang Anda lihat, saya juga bawa, dan dia akan memimpin dalam memberi kita aliran panah Raja Surgawi yang stabil untuk melawan musuh di masa depan. Mendengar ini, tembakan besar yang hadir dan banyak prajurit kuil semuanya menunjukkan kegembiraan. Dalam beberapa hari terakhir, ini akhirnya menjadi kabar baik. Setelah Night Elf tidak aktif, untungnya, tidak ada kekecewaan di sisi ini. Terutama para pemimpin elf unsur, centaur, dan bulu yang pandai panah sangat bersemangat. Saat ini, panah Raja Surga yang dikumpulkan dari segala arah akan segera habis. Menemukan sumbernya sangat bagus untuk mereka. Hal yang hebat. Di antara mereka, para elf dan bulu adalah para dewa, dan mereka juga menjadi tulang punggung perang ini. Kinerja mereka bahkan terkait dengan keberhasilan atau kegagalan. Faktanya, panah Raja Surgawi yang digunakan di medan perang sebelumnya, karena jumlah yang terbatas dan sumber ruang hampa, masih memiliki jangkauan yang kecil, mereka tidak pernah benar-benar melepaskan serangan atau formasi pertahanan dari semua panah Raja Surgawi. Menilai dari pertunjukan pertempuran skala kecil Tian Wangjian, efek menakutkannya sangat mengasyikkan. Namun yang jelas, ada beberapa orang yang hadir yang tidak terlalu memperhatikan pentingnya panah Raja Langit, bahkan menganggap berita terkini terlalu dibesar-besarkan. Pemimpin suku Macan berkata terus terang kunci kemenangan atau kekalahan perang tergantung pada dedikasi para prajurit. Mengandalkan karakter dan senjata bukanlah solusi jangka panjang. Itu benar, selama darah prajurit tidak dingin, kita pasti bisa menahan barisan sampai penjajah itu mundur. Sejumlah besar prajurit di kuil juga mendukung pernyataan ini. Para jenderal ini adalah yang pertama datang ke garis depan,
bahkan para pemimpin yang semula menjaga benteng di pegunungan dataran hijau, secara tidak sadar, mereka merasa telah membayar banyak, tetapi sekarang, panah kecil begitu dihormati, berapa banyak beberapa bermaksud melenyapkan kredit mereka. Setidaknya, mereka memiliki kekhawatiran seperti itu. Beberapa orang bahkan berpikir bahwa terlalu berlebihan untuk memanggil ras manusia biasa ke acara yang begitu serius dan penting. Tidak peduli seberapa berbakat orang itu, dia hanyalah seorang pengrajin. Kesempatan yang hanya bisa dilakukan oleh prajurit dengan 7 bintang atau lebih memasuki. Di bawah teokrasi tertinggi kerajaan alam, prajurit adalah salah satu perwakilan kekuatan. Mereka adalah yang paling mungkin dan tombak serta perisai pertama yang dikirim dalam konflik apapun. Di bawah komando 2 kerajaan besar Tuhan, para prajurit semuanya dibagi menjadi 10 bintang, tetapi pada kenyataannya, ambang batas untuk seorang prajurit bintang 1 sangat tinggi. Jenderal bintang 8 memiliki status yang hampir sama dengan Dewi di bawah komando para Dewi, dan Jenderal bintang 9 setara dengan status Dewi utama di bawah komando para Dewi. Adapun para Jenderal bintang 10, meskipun masih tidak mungkin untuk menandingi para Dewi, jika mereka tidak dihitung sebagai staf di bawah Dewi Kuil tertinggi, mereka dapat dianggap sebagai eselon ketiga teokrasi, yang lebih tinggi dari para jenderal, Dewi Kepala Dewi, memiliki rasa hormat untuk itu. Para jenderal langsung menjadi milik kuil tertinggi, meskipun kuil para Dewi juga memiliki hak untuk mengatur agar mereka melakukan beberapa tugas rutin. Jika mereka adalah jenderal bintang tinggi, mereka biasanya hanya menerima perintah dari Dewi Alam pada saat-saat luar biasa. Tentu saja, Dewi Alam memberi wewenang kepada Dewi Hijau untuk mendominasi pertempuran di barat, dan Dewi Bulan yang belum datang bekerja sama dengannya dalam hal otoritas, bahkan prajurit bintang 10, Master Natural Light Shield Bio, harus menuruti perintah kedua Dewi itu. Oleh karena itu, meskipun orang-orang ini mengeluh, mereka tidak berani terlalu lancang dengan pengaturan para Dewi, jika Dewi tidak ada di sini, mereka adalah juru bicara Dewi, dan mereka secara alami akan berbicara dengan percaya diri. Shen Chen secara alami juga merasakan suasana lembut di istana sementara barisan seperti ini berkumpul dari segala arah, meskipun tujuan utamanya sama, tetapi tidak dapat dihindari bahwa orang memiliki pendapat berbeda tentang beberapa masalah internal kecil. Dia bisa merasakan bahwa beberapa tokoh penting yang hadir sedikit mendorongnya, tetapi itu tidak masalah, karena Shen Chen tidak menunjukkan kesetiaannya kepada siapapun ketika dia datang ke sini kali ini. Dia punya ide sendiri dan tidak peduli tentang pendapat orang-orang itu. Dewa Raja Debi memiliki sedikit senyum di wajahnya, dan dia juga tidak mengkhawatirkannya. Melalui kontak beberapa hari ini, dia sudah memiliki pemahaman tentang pencuri kecil ini. Naif jika orang-orang itu ingin menggunakan metode ini untuk memukulnya, atau membuatnya patuh dan patuh di masa depan. God King Debi mengabaikan keluhan itu, dan berkata dengan serius, saya telah mengatur tim casting, dan teman penyedia panah kami memiliki puluhan juta panah Raja Surgawi padanya, dan akan segera memperlengkapi mereka pada tentara nanti, berikan prioritas pada memperlengkapi prajurit elf, bulu, dan centaur, dan dalam beberapa hari ke depan, serangan balik skala besar akan diluncurkan untuk menghindari perluasan penurunan secara bertahap. Itu benar, ini adalah cara yang paling efektif kita dapat berbagi tekanan untuk Yang Mulia Dewi. Sebelum kedatangan Yang Mulia Dewi Bulan dan Dewi Himne, kita tidak boleh membiarkan garis pertahanan runtuh. Selain itu, garis pertahanan kita bala bantuan utama penjaga unsur dan penjaga alami butuh beberapa waktu untuk bergegas ke medan perang. Dewi Mami mengangguk. Sebagai orang kepercayaan Yang Mulia yang paling dapat diandalkan, saat ini, mereka secara alami melakukan bagian mereka untuk keluar dan memimpin situasi. Karena kuil telah mengambil alih perang, ia secara alami memiliki kemauan dan caranya sendiri dalam melakukan sesuatu, dan tidak akan dipimpin oleh beberapa pemimpin dan jenderal ras yang egois. Pengaturan ini agak membuat para jenderal bintang tinggi hadir sedikit tidak nyaman, di antara mereka ada beberapa jenderal bintang 8 dan 2 jenderal bintang 9. Namun, para dewi ini sama sekali tidak meminta pendapat mereka saat mengambil keputusan. Terlebih lagi, pengaturan semacam ini hanya menjelaskan keluhan mereka sebelumnya. Para dewi sama sekali tidak menganggapnya serius, dan mereka masih bersiap untuk menggunakan panah Raja Langit sebagai titik balik dalam perang untuk melancarkan serangan balik. Shen Chen diam-diam senang, dan pada saat yang sama mengagumi keberanian kuil. Tampaknya Dewi Alam tertinggi cukup berwawasan, dan tidak membiarkan Zhan Fucher mendominasi perang, tetapi biarkan Dewi Kuil mengambil alih segalanya. Ini adalah cara paling efektif untuk menghindari konflik internal, kecuali kuil. Tidak peduli apakah itu ras tingkat tinggi atau jenderal tingkat tinggi, sulit untuk meyakinkan satu sama lain. Namun, dia sangat penasaran, dan bertanya dengan suara rendah siapa Dewi Himne itu. Shen Chen belum pernah mendengar bahwa ada yang seperti itu di antara 7 dewi kerajaan alam. Di benua ini, Dewi bukanlah nama palsu,
tetapi sinonim dari teokrasi sekunder, tidak semua orang bisa disebut dewi begitu saja, tetapi jika terdaftar sebagai dewi, mereka dapat dihitung dengan santai. Nuoshi, Dewi Himne, adalah salah satu sub-dewi dari Yang Mulia Tik, Dewi Kehidupan. Dia diperintahkan oleh Dewa Kaisar Tik untuk membantu kita, tetapi diperkirakan dia akan muncul nanti. Debbie diam-diam menyampaikan penjelasan Sound. Sen Chen tiba-tiba menyadari bahwa itu ternyata adalah dewi dari kerajaan kehidupan. Sebenarnya, selama periode waktu ini, dia bepergian kemana-mana dan berada di ambang wilayah kerajaan kehidupan, tetapi tidak pernah melewati perbatasan. Saat ini, orang-orang di sekitarnya jelas gelisah dengan penataan para dewi. Saat ini, kita telah kalah satu demi satu. Yang Mulia Dewi dan Tuan Biu juga dalam pertempuran sengit. Pada saat ini, mungkin tidak mudah untuk mencegah serangan balik skala besar. Sedikit kecerobohan akan benar-benar meruntuhkan barisan depan. Saya tidak mampu membelinya. Seorang jenderal tua, dengan baju besi mengkilap di sekujur tubuhnya, mata harimau yang tajam, dahi penuh, dan aura menakutkan memancar dari seluruh tubuhnya, dia tidak marah dan agung. Dia merenungkan dan menanyai beberapa dewi di depan umum. Pengaturan. Begitu orang ini mengeluarkan suara, bahkan para pemimpin dari banyak ras yang hadir pun sangat serius, ini adalah salah satu dari dua jenderal paling kuat di front barat, di bawah Tuan Yu, Jenderal Bintang 9. Panglima Perang Bintang 9 ini bernama Sigma, dan dia berasal dari kuil alam, jadi postur tubuhnya agak tinggi, dan dia tidak terlalu memperhatikan Dewi. Di masa lalu, dia bertarung di mana-mana dan memimpin berkali-kali untuk mengusir musuh yang menyerang, dia membual bahwa prestasinya jauh dari para dewi yang tumbuh di sarang kuil. Keberadaan seperti itu tidak diragukan lagi cukup berwibawa di antara para jenderal, dan ketika dia berbicara, itu membuat banyak jenderal di sekitarnya mengangguk. Dan prajurit bintang 9 lainnya Lord Olier, yang duduk di sana saat ini, diam, seolah-olah menyetujui ucapan semacam ini, jelas terlalu mendukung untuk meluncurkan serangan balik hanya dengan satu panah, berpikir bahwa ini terlalu banyak bermain. Dengan para jenderal veteran ini memimpin, para pemimpin ras itu juga mulai bergerak, mereka tidak mau melancarkan serangan balik skala besar dengan mudah, karena mereka takut tentara di klan akan menderita banyak korban. Dewi Mami tersenyum ringan dan berkata sejauh ini kami memiliki informasi yang pasti. Karena berbagai alasan, Yang Mulia Katerina, Dewi Bulan, tidak akan tiba dalam waktu sekitar 10 hari. Bahkan jika tidak ada panah Raja Surgawi, serangan balik ini sangat penting. Moral pasukan musuh tinggi, dan mereka berulang kali mengganggu garis depan, tidak mungkin bagi kita untuk tidak melakukan apa-apa dan menonton Yang Mulia bertarung dengan Supreme lawan, itu tidak akan membuahkan hasil, dan hanya akan membuat situasi lebih buruk. Yang Mulia Dewi, Anda serius? Kami tidak ingin berdiri di pinggir, tetapi hanya tidak ingin membuat pengorbanan yang tidak perlu, kata Olier Bintang 9 lainnya dengan ringan. Mereka tidak terlalu puas dengan keputusan yang dibuat oleh dewi-dewi ini tanpa diskusi mendalam dengan mereka, dan mereka tidak terlalu puas dengan mentalitas mereka, belum lagi mereka tidak optimis tentang apa yang bisa dibalikkan oleh panah semacam itu. Wah, tiba-tiba, sepotong cahaya ilahi hijau turun, dan di singgasana suci yang kosong, sosok jantan dengan kekayaan dan kecantikan seperti batu giok muncul, dengan penampilan yang tak tertandingi dan memikat. Bayangan jantan itu, diselimuti lapisan cincin ilahi, suci dan tanpa cacat, dan jejak di dahi menguraikan penampakan samudera hijau, sakral dan agung. Dia jelas seorang wanita cantik dan muda, tetapi dalam hal temperamen, dia seperti pemimpin para dewa di antara mata yang indah, ada galaksi yang mengalir, dan dia tidak marah. Dia mengenakan gaun panjang hijau yang mulia, dan setelah tiba, dia sedikit lelah, tetapi pada saat ini, seorang wanita cantik dan sosok pendukung yang tegas dan kejam muncul di kursi utama di kedua sisi. Yang pertama adalah Lord Mia, Kepala Dewi Kuil Hijau, dan yang terakhir adalah Lord Bio, yang dikenal sebagai perisai cahaya alami dan salah satu jenderal terkuat di bawah Dewi Alam. Namun, saat ini, perisai cahaya alami memiliki luka yang mengerikan di tubuhnya, meskipun telah dihangatkan oleh kekuatan ilahi yang agung, sulit untuk disembuhkan dalam waktu yang lama, dan ada sedikit kemarahan di wajahnya yang dingin. Melihat pemandangan ini, hati orang-orang di aula tenggelam, sepertinya mereka kalah dalam pertempuran ini. Yang Mulia, semua orang berdiri dan memberi hormat pada sosok cantik di singgasana. Itu juga pertama kalinya Sen Chen melihat dewi legendaris, sikap seperti itu muncul pada seorang wanita muda, yang benar-benar kontradiktif, tetapi juga menakutkan. Saat dia melihat ke samping, Dewi Hijau Artemis juga melihatnya sekilas, melintas, dan berkata dengan lembut, semuanya, duduklah. Suara dewi ini sangat halus dan merdu, seperti suara alam yang indah, tetapi tidak terlihat, ia memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Di sini, bahkan Lord Bio, yang memancarkan aura dan semangat juang yang menakutkan,
agak redup dibandingkan, tidak mampu bersaing dengannya. Tuhan, para dewi negara, terutama dewi benua dataran hijau, tidak pernah menjadi dekorasi vas, dan bahkan jika dipisahkan secara terpisah, mereka dapat mengendalikan kerajaan dewa. Wilayah Dewi Hijau tidak ada duanya di negara Dewa Alam, diikuti oleh Dewi Hutan, pengikutnya, dan orang-orangnya tidak dapat dihitung jumlahnya. Kami telah banyak menderita dalam pertempuran hari ini. Setelah merenung sejenak, Artemis berkata dengan enteng, meski mengumumkan kekalahan pertempuran, tetap tenang. Di sisi lain, kepala Dewi Mia dan perisai cahaya alami Bio penuh amarah dan sangat kesal. Sebelumnya, mereka memblokir invasi keberadaan tertinggi pihak lain seperti biasa, tetapi hari ini mereka terjebak dalam pengepungan. Jika keagungan Dewi tidak terlalu cerah, beberapa dari mereka mungkin jatuh, bahkan keduanya jatuh. Yang mulia, Ratu Caitlyn telah setuju untuk mendukung kami sepenuhnya, dan 2/3 dari penjaga alam akan datang. Debbie bergegas maju dan berkata dengan hormat. Nah, Debbie, kamu melakukan perjalanan ini dengan sangat baik. Artemis sedikit terkejut, 2/3 dari penjaga alam memang jauh melebihi ekspektasi sebelumnya. Segera, Sang Dewi mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada putri kecil itu dan berkata sambil tersenyum, terima kasih atas bantuanmu, Putri Leona. Yang mulia bersikap sopan, ini adalah tugas kami. Mungkin karena usianya yang masih muda, Leona jelas tidak memiliki keberanian Ratu Caitlyn. Ketika dia melihat seorang Dewi Kuil, dia pasti sedikit berhati-hati. Selain itu, saya juga membawa pencipta asli panah Raja Langit. Teman ini bersedia mendukung perang kita, kata Debbie Senwang lagi. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengirimkan pikiran ilahi, dan secara kasar memberitahu Yang Mulia Dewi tentang apa yang terjadi sebelumnya. Di kedalaman mata indah Artemis, kilasan kejutan melintas, lalu dia menatap Chen Chen dan tersenyum lembut terima kasih juga, teman kami. Begitu ucapan ini keluar, banyak pemimpin dan jenderal yang hadir langsung berganti warna sok sulit dipercaya bahwa seorang dewi yang mulia dan dihormati benar-benar menyebut anak laki-laki biasa sebagai teman. Bahkan Shen Chen sendiri cukup terkejut, dan dengan cepat menangkupkan tinjunya dan berkata, saya telah melihat Yang Mulia Dewi, dan saya sudah lama mengagumi wajah Anda. Kata-kata ini tidak dianggap remeh, masing-masing dewi ini secantik peri, dan sangat umum bagi mereka untuk dipuji karena kecantikannya. Artemis mengangguk ringan, langsung ke intinya, dan bertanya, berapa banyak panah Raja Surgawi yang masih kamu miliki? Sekitar 15 juta keping siap pakai, kata Shen Chen tanpa menyembunyikan apapun. Di permukaan, sepertinya Dewi-Dewi dan Dewi membuat klaim mereka sendiri sebelumnya, tetapi Shen Chen samar-samar merasa bahwa Dewi Hijau mungkin telah membuat keputusan, dan dia hanya meminta Dewi untuk memberitahu orang-orang ini terlebih dahulu. Pertarungan hari ini di level puncak telah dikalahkan, dan sebagian besar mata Sang Dewi akan terfokus pada medan perang berskala besar. Mendengar angka yang dia laporkan, para pemimpin elf, bulu, dan centaur yang hadir semuanya sangat bersemangat. Jumlah itu cukup besar untuk mendukung peralatan menyeluruh mereka, dan sifat pertempuran akan berubah sesuai dengan itu. Artemis melihat dan berkata dengan senyum lembut saya ingin mengundang Anda untuk menjadi panglima tertinggi pasokan senjata untuk front kami. Apakah Anda ingin membantu? Ini para jenderal di sekitar, serta sejumlah besar pemimpin dari berbagai ras, terkejut ketika mendengar ini. Sang Dewi sebenarnya ingin menunjuk pemuda ini untuk mengambil tugas penting di belakang medan perang. Bagaimana apakah ini mungkin? Lord Sigma, prajurit bintang 9 dari kuil tertinggi, adalah yang pertama berdiri untuk menolak, berkata Yang Mulia, masalah ini terlalu terburu-buru. Pasokan senjata saat ini untuk tentara tidak hanya panah, tetapi juga senjata besar. Bisakah Anda secara acak menyerahkannya kepada seorang pria muda yang tidak terbiasa dengan hal-hal ini? Itu benar, saya akui bahwa panah raja sangat penting untuk perang ini, tetapi pasokan senjata jenis lain tidak boleh hilang. Hal ini perlu dipertimbangkan dalam jangka panjang. Yang terbaik adalah membiarkan yang berpengalaman dan berpengalaman Raja Dominic terus memimpin. Olier, jenderal bintang 9 lainnya yang sudah lama berada di garis depan, juga menentang keras, dan tidak menganggap panglima tertinggi pasokan senjata saat ini perlu diganti. Selain itu, bagaimana anak ini bisa dibandingkan dengan Dewa Raja Dominic? Dapatkah dia menekan pengrajin yang tak terhitung jumlahnya dan pengrajin serta penulis yang kuat itu? Master Natural Guangdun Biou juga berkata dengan suara yang dalam kursi ini juga menganggap ini tidak mungkin. Dengan segala hormat, saya masih membutuhkan orang-orang saya sendiri untuk melakukan tugas penting seperti itu. Jenderal itu langsung milik kuil tertinggi, dan Panglima tertinggi Dominic juga merupakan bawahan kuil tertinggi, dan mereka semua datang untuk mendukung perang ini. Sekarang Artemis dengan gegabah membuat penyesuaian besar seperti itu tidak dapat diterima. Meskipun persediaan senjata juga merupakan bagian dari perlengkapan perang, itu adalah sistem independen.
Posisi ini sangat penting. Bahkan seorang pemimpin kurcaci yang mahir dengan cara ini tidak nyaman, apalagi diserahkan kepada ras manusia yang tidak diketahui asalnya. Meskipun Yang Mulia Dewi Alam menyerahkan komando tertinggi perang ini kepada Artemis, di mata para jenderal seperti Biyou, mereka, keturunan langsung dari kuil tertinggi, harus tetap mendominasi segalanya. Di belakang setiap candi, ada kelompok etnis yang sangat besar, terutama Candi Agung. Candi Alam sudah ada polanya sejak lama. Biyu dan yang lainnya juga berasal dari garis langsung kuil tertinggi. Meskipun tidak ada keluarga kerajaan di bawah kuil tertinggi benua asal hijau, kuil tertinggi tidak mengakui bentuk itu. Tujuan yang selalu diyakini adalah bahwa di bawah Dewi, orang-orangnya setara, bahkan bentuk aristokrat pun tidak diperbolehkan. Tetapi orang-orang seperti Anda dan yang lainnya masih menganggap diri mereka sebagai keluarga kerajaan di dalam hati mereka, setidaknya mereka adalah keturunan ras asing dari keluarga kerajaan, dan mereka mengira bahwa mereka adalah pembela hak ketuhanan tertinggi, bukan Dewi yang menempati satu samping. Dapat dikatakan bahwa keputusan yang dibuat oleh Artemis langsung membuat kekacauan, dan hampir semua jenderal yang memenuhi syarat untuk tampil di sini tidak setuju dengan keputusan ini. Di antara para pemimpin berbagai ras, beberapa orang juga menentangnya, sementara beberapa tetap netral, terutama para pemimpin dari wilayah Dewi Hijau. Bahkan jika mereka tidak setuju, mereka tidak berani berbicara. Bagaimanapun, itu adalah keputusan dari Yang Mulia Dewi. Para pemimpin elf, bulu, dan centaur secara alami setuju, karena mereka merasa bahwa kunci pertempuran ini terletak pada kinerja mereka, dan panah seperti panah Raja Surgawi dapat membuat petarung mereka lebih kuat, sangat meningkat. Ini adalah pilihan bijak bagi pencipta asli Tianwang Arrow untuk melayani sebagai panglima tertinggi pasokan senjata, yang berarti menjadikan Tianwang Arrow senjata batch yang dominan dan fokus pada pembuatan. Ini adalah pilihan bijak, dan perang akan berbeda karena ini. Melihat pertengkaran di aula, Artemis sangat tenang, seolah-olah dia sudah lama mengharapkan hasil ini. Dia tidak berdebat dengan para jenderal itu, tetapi memandang Chen Chen dengan main-main, dan bertanya dengan tenang, "Teman muda, apakah Anda bersedia untuk memimpin posisi itu?" Mendengar ini, wajah banyak prajurit sangat jelek, dengan sedikit kemarahan. Banyak orang bahkan memelototi Chen Chen dengan kejam, seolah-olah mereka mengancamnya, yang berarti jika Chen Chen berani menerimanya, dia tidak akan bisa berjalan-jalan. Shen Chen merenung sejenak, dia juga sangat terkejut bahwa Dewi mengatur seperti ini, pasti memiliki makna yang dalam. Mungkinkah diharapkan dia juga akan memberikan kontribusi tak terduga untuk senjata lain setelah panah Raja Surgawi? Memikirkan hal ini, Shen Chen diam-diam menyesali kebijaksanaan Yang Mulia tidak sederhana. Pihak lain tidak menanyakan latar belakangnya, atau bahkan niatnya untuk membantu, seolah-olah semuanya terkendali. Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, Shen Chen merasa bahwa dia tidak punya alasan untuk menolak kesempatan seperti itu. Dia mengabaikan ancaman para jenderal itu, dan berkata dengan serius, "Saya bisa." Artemis sedikit terkejut. Anak ini, seperti yang dikatakan Debbie, jelas bukan karakter yang sederhana. Dia tidak mengatakan "saya bersedia", tetapi "saya bisa", yang jelas-jelas mengabaikan para jenderal yang kuat itu, dan menamparkan mereka di wajah lagi. Sulit dipercaya bahwa seseorang dengan basis kultivasi yang lemah tidak dapat ketakutan di tempat seperti ini, dan dengan tegas memikul beban yang pasti tidak akan mulus. Bagus sekali. Agar kalian dapat mengontrol hak kalian dengan lebih baik, saya akan membiarkan Debbie menjadi wakil kalian. Saya harap kalian berdua dapat membuat perubahan mendasar dalam bentuk perang ini. Saya menantikan penampilan kalian. Artemis Xianran tertawa dan membuat keputusan lain. Shen Chen tercengang, itu benar-benar tidak sesederhana itu, bagaimana mungkin posisi sepenting itu membiarkannya, orang luar, melakukan kesalahan dengan mudah, membiarkan seorang dewi bertindak sebagai wakilnya, hadiah semacam ini benar-benar tidak mudah ditanggung. Namun, Shen Chen selalu menjadi orang dengan visi jangka panjang, meskipun dewi ini memiliki keraguan, ini juga sifat manusia, dan dia akan melakukan hal yang sama jika itu dia. Apalagi sebenarnya pendekatan Yang Mulia juga sangat menguntungkan baginya. Belum lagi ada suara-suara oposisi di sekitar sekarang, bahkan jika dia pergi ke posisi itu, hampir tidak mungkin untuk memerintah orang-orang yang cakap dan orang asing itu, bahkan jika orang-orang itu menghalangi dia karena kekuatan Sang Dewi, dia tidak berani melakukan apapun padanya, setidaknya dia tidak mau mendengarkan dengan serius. Dan bantuan Dewi-Dewi berarti dia memiliki penolong sakti yang bisa membantu. Melihat Shen Chen tidak mengajukan keberatan, Artemis tersenyum lebih cerah. Dari mata pemuda ini, dia tahu bahwa pihak lain telah memahami maksudnya. Ini adalah pria kecil yang sangat menarik. Jika dia datang, tidak ada niat jahat terhadap daratan dan kuil, agar kita bisa saling mengenal. Raja Debbie duduk di sana, mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Tentu saja, dia tidak akan banyak bicara,
dan dia tidak akan seperti orang yang peduli dengan masalah kepala sekolah dan wakilnya. Jika anak itu benar-benar bisa bersinar, dia adalah bersedia membantu secara serius. Para elf dan pemimpin lain yang baru saja mendukung keputusan ini, serta beberapa pemimpin yang baru saja ragu-ragu, diam-diam mengangguk ketika mereka mendengar seluruh rangkaian pengaturan, mana yang terbaik. Pada saat ini, mata Artemis beralih ke para jenderal yang dipenuhi dengan kemarahan yang benar, dan dia berkata dengan ringan, "Aku tahu kamu merasa tidak nyaman, tetapi karena Kaisar Dewa mengizinkanku untuk memimpin perang ini, Sang Dewi secara alami memiliki miliknya sendiri. Tidak peduli apa hasil dari perang ini, Dewi ini akan bertanggung jawab, semua pemimpin prajurit, selama kamu melakukan tugasmu." Mendengar kata-kata ini, Biou, Aurier, Sigma, dan prajurit bintang tinggi lainnya semuanya memiliki wajah yang tidak wajar. Kata-kata Dewi Hijau sepertinya menyiratkan bahwa mereka bertindak terlalu jauh dengan membuat keributan dan menolak perintah. Memikirkan langkah selanjutnya, Dewi dan yang lainnya telah memberitahumu bahwa itu adalah keputusan Sang Dewi. Sekarang aku tidak punya pilihan. Tidak ada peluang untuk memenangkan duel puncak. Kekalahan hari ini mungkin terulang di masa depan. Untuk membalikkan semua ini, kita hanya dapat meluncurkan serangan balik secara tiba-tiba dan sangat merusak moral keseluruhan pasukan musuh. Yang terbaik adalah memulihkan banyak pos pemeriksaan yang hilang. Dijamin. Artemis selanjutnya membuat keputusannya sendiri. Sekarang garis pertahanan mereka telah diperpanjang sangat lama. Masalah terbesar dengan perbatasan barat adalah dataran di tengah terlalu luas. Serang hutan. Di pihak mereka, mereka juga harus melakukan yang terbaik untuk mempersiapkan front pertahanan. Meskipun para pejuang mereka memiliki banyak keunggulan dalam pertahanan hutan, pasukan musuh terlalu kuat, dan mereka masih menerobos banyak area penting, membagi front dengan serius. Mendengar pengaturan ini, Biyu dan yang lainnya juga terdiam, mereka sudah menyadari bahwa kebijaksanaan Dewi Hijau cukup mandiri dan tidak akan terpengaruh oleh mereka. Oke, waktu untuk serangan balik komprehensif sebaiknya dalam 3 hari. Selama periode ini, kalian 3 jenderal, Biou, Aurier, dan Sigma, harus merumuskan serangkaian rencana serangan balik yang layak, tetapi fokus utamanya adalah bagaimana memanfaatkan elf, bulu, dan ras lain yang pandai dalam serangan jarak jauh, penyergapan, dan jangkauan-jangkauan. Artemis menjelaskan keputusannya selangkah demi selangkah. Semua orang dapat mengatakan bahwa setelah mendapatkan panah Raja Surgawi yang cukup, panah Raja Surgawi akan digunakan sebagai taruhan inti untuk serangan balik berikutnya. Ya, beberapa jenderal saling memandang, meskipun mereka keberatan, tidak mungkin menolak pengaturan ini. Setelah pertunjukan berakhir, Artemis tidak memanggil Shen Chen sendirian, sepertinya Dewa Raja Dewi sudah tahu apa yang dipikirkan Dewi ini, dan dia bisa meneruskannya untuknya. Segera setelah mereka meninggalkan aula, tim penjaga yang terlatih dan kuat berjalan ke arah mereka, dan ketika mereka mendekat, mereka semua berlutut dengan satu kaki. "Saya telah melihat Panglima tertinggi, Dewi." Suara para penjaga dewa ini seragam, dan mereka benar-benar memberi hormat kepada Shen Chen dan Dewa Raja Dewi pada saat yang sama, dan mereka tampaknya dibedakan dengan jelas, menempatkan Shen Chen, panglima tertinggi yang baru saja menjabat, di bagian depan. Kelopak mata Shen Chen berkedut. Meskipun dia juga orang yang telah melihat adegan besar, dia masih sedikit pusing saat ini. Setelah memulihkan sebagian dari kultivasinya, dia sudah bisa melepaskan indera ilahi dan mengaktifkan kekuatan kitab suci surgawi. Semuanya adalah dewa tingkat tinggi. Tuan Dewa berpangkat tinggi berlutut dengan satu kaki dan memberi hormat kepadanya. Perlakuan semacam ini agak sulit dipercaya. Dewa Raja Dewi meliriknya, dan berkata dengan senyum manis, "Mulai sekarang hingga akhir perang, 6 kepala penjaga akan menjadi komandan pengawal pribadimu." Profesor Shen Chen terkejut. Tentu saja, Panglima pasokan senjata adalah posisi penting di garis depan. Tentu saja, perlindungan di sekitar Anda tidak boleh dianggap enteng. Tentu saja, Dewi ini akan melindungi Anda. Raja Dewi tersenyum ringan, sedikit menggoda. Shen Chen tidak bisa berkata apa-apa, dia benar-benar tidak terbiasa, posisi resmi ini tampaknya sangat sulit. Dalam perjalanan ke kamp pemasok senjata, Dewi diam-diam mengirimkan suara, "Jangan khawatir, ini adalah penjaga hijau kuil hijau. Selama Anda tidak melakukan hal buruk, mereka akan sepenuhnya mematuhi perintah Anda selama ini, periode." Shen Chen mengangguk, duduk dalam posisi ini pasti membuat banyak orang tidak yakin, dan dia benar-benar membutuhkan dukungan yang kuat. Tampaknya Dewi dan Dewi-Dewi ini sangat bijaksana. Shen Chen tidak dapat menahan diri untuk segera bertanya, "Sepertinya Dewi Anda sengaja menghalangi para jenderal itu." "Hek, kamu cukup pintar, tetapi ada beberapa hal yang perlu kamu pikirkan, dan jangan bicara omong kosong." Dewi tersenyum anggun, dengan tatapan lucu, jelas menyetujui penilaian ini. "Kalau begitu Dewimu,
Apakah kamu tidak khawatir para prajurit itu akan datang ke kuil tertinggi untuk mengeluh di masa depan? Shen Chen sedikit terkejut. Mengapa kamu takut? Debi menatapnya dengan senyum yang tidak bisa dijelaskan, dan berkata, menurutmu siapa yang lebih dipercaya dan disukai oleh Kaisar Dewa, di antara 7 dewi dan para jenderal ini? Shen Chen linglung, pada prinsipnya, bukankah seharusnya dia mendukung orang-orang dalam kelompok garis keturunan langsung di bawah kuil tertinggi, serta pembangkit tenaga listrik yang dilatih secara pribadi oleh kuil tertinggi? Debi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum tipis, kenyataannya, sebaliknya, ketuhanan ketujuh dewi semuanya berasal dari jantung alam, dan mereka memiliki keterikatan yang tak tergoyahkan pada hukum alam. Menurut hukum alam-alam, 7 dewi akan selalu setia, dan kapan saja, Kaisar Dewa paling dekat dengan 7 dewi, memperlakukan mereka seperti anak perempuan. Ini Shen Chen tercengang, tidak heran Dewi Hijau tidak peduli dengan sikap para jenderal itu, bahkan para jenderal bintang 10. Mereka identik dengan teokrasi sekunder, dan mereka sama sekali bukan pajangan. Debi segera berkata dengan acuh tak acuh, orang-orang yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kuil tertinggi telah lama ingin mengikuti contoh dari benua lain dan mendapatkan yang tak terbatas hak keluarga kerajaan dan bangsawan. Gagasan semacam ini tidak pernah padam sejak kerajaan terkuat didirikan. Bukankah ini normal? Shen Chen terkejut. Faktanya, dia selalu penasaran. Hampir setiap benua di alam dewa, setiap kerajaan dewa, memiliki tradisi keluarga kerajaan, bangsawan besar, dan bangsawan, bentuk tidak ada sama sekali. Tidak hanya tidak ada keluarga kerajaan dan bangsawan di bawah dewi bawahan, bahkan kuil tertinggi pun tidak memilikinya, dan hal yang sama berlaku untuk kerajaan kehidupan. Hukum tertinggi alam dan kehidupan adalah bahwa semua hal adalah sama dan kehidupan saling bergantung. Setiap siklus evolusi tidak boleh melebihi kerangka ini pada tingkat yang besar. Meskipun di mata Anda, konsep tertinggi itu ilusi dan menggelikan, bahkan sekarang kita kuil Tuhan juga bertentangan dengan itu, tetapi sebenarnya, ini adalah tema abadi dari kehidupan alami. Raja Debi berkata dengan simpati. Meskipun dia tidak mengerti misteri tertinggi itu, sepertinya ada kekuatan dalam darahnya yang mendesaknya untuk bergerak ke arah itu. Shen Chen memandangi Dewi ini, dan hatinya terkejut. Dia percaya bahwa ini jelas bukan hal yang sia-sia. 2 kerajaan besar dari benua asal hijau itu abadi dan tidak pernah ditumbangkan, dan mereka tampaknya memiliki alasan tersembunyi. Apa misteri pamungkas dari kehidupan alam? Jika Anda hanya membuat asumsi berdasarkan apa yang Anda lihat, itu memang agak terbatas. Jadi, kapan saja, kuil tertinggi tidak ingin anggota klan langsung dan jaminan menjadi terlalu kuat, bahkan tidak membutuhkan mereka untuk menjadi kuat. Kemuliaan dan kemampuan klan harus menghormati hukum alam kehidupan, kelangsungan hidup yang terkuat, bukan kemuliaan kuil. Memaksakan hadiah, hanya saja orang-orang itu tidak bisa memahaminya. Mata Dewa Raja Debi serius, dan dia tersenyum anggun dan bangga, tapi tidak masalah, mereka tidak akan berhasil di masa lalu, dan mereka tidak akan memiliki harapan di masa depan. Shen Chen mengangguk setuju. Mengapa teokrasi dan kepercayaan dari 2 kuil tertinggi kerajaan terkuat begitu stabil, bahkan tahta suci, yang dianggap sebagai parasit kepercayaan, hanya bisa serakah dan tidak dapat memindahkan kuil ini? Hal ini terkait dengan pengejaran transendensi negara yang abadi dan tidak berubah. Mungkin suatu hari pemikiran mereka akan berubah, dan itu akan menjadi awal dari kemerosotan yang sebenarnya. Alam dewa yang luas telah menghasilkan terlalu banyak keajaiban dan kebenaran yang tidak dapat dipahami dengan mudah. Teokrasi berarti segalanya di sini, dan satu-satunya yang benar-benar mewakili teokrasi adalah para dewi, dan dewi-dewi ini dengan setia percaya pada hukum tertinggi kehidupan alam, dan hukum terakhir yang transenden diam-diam membangun sifat dan lingkungan hidup yang paling tanpa pamrih. Siklus seperti itu sangat sederhana dan tidak memerlukan ketidakmurnian tambahan. Mungkin inilah alasan mengapa para jenderal, garis keturunan yang kuat, dan bahkan ras besar tidak akan pernah bisa menahan kekuatan dewa. Paling-paling, mereka hanya bisa menjadi ekspresi dari dewa, kekuatan. Selama percakapan, keduanya datang ke sebuah pondok yang dijaga ketat, daerah sekitarnya dipenuhi dengan elemen api yang kuat dan bau logam yang dikalsinasi, suhunya jauh lebih tinggi dari tempat lain. Total, Komandan, Debi, kepala penjaga di sekitar Kam rupanya menerima perintah dari atas, dan ketika mereka melihat kedua orang itu muncul, mereka buru-buru membawa seseorang untuk memberi hormat. Dan pada saat ini, banyak orang di sekitar memiliki tatapan yang sama, mengalihkan pandangan mereka ke arah Chen Chen, semuanya tercengang. Tidak terbayangkan bahwa pemuda seperti itu ditunjuk oleh Yang Mulia Dewi untuk menjadi pemimpin di sini. Tetapi mengenai keputusan Dewi, penjaga biasa tentu saja tidak punya nyali untuk mengkritik apapun, dan mereka tidak berani membenci tatapan Shen Chen, dan bahkan memiliki rasa hormat, termasuk kepala penjaga. Di mana Raja Dominic Debi melihat sekeliling dan bertanya dengan enteng. Tuanku,
Dominic dalam kondisi kesehatan yang buruk dan sedang beristirahat di barak, mengatakan bahwa tidak nyaman untuk keluar menemui panglima tertinggi kita yang baru, kata kepala penjaga dengan hati nurani yang bersalah. Jelas, semuanya tidak sesederhana itu, Lord Dominic, yang merupakan panglima tertinggi di sini, tiba-tiba digantikan oleh seseorang, dan orang yang menggantikannya adalah seorang pemuda yang tidak diketahui asalnya. Kepala penjaga tidak berani menggambarkan adegan di mana Lord Dominic marah saat itu, karena takut menimbulkan lebih banyak insiden. Nyatanya, meski dia tidak mengatakan apa-apa, Shen Chen dan Debbie tahu apa yang terjadi, mereka tidak banyak bicara, dan langsung berjalan ke kamp. Ini adalah cadangan penting untuk perang saat ini. Semua senjata prajurit konvensional yang hilang, termasuk boneka jimat, kereta perang, kapal perang, formasi, dan alat perang berskala besar lainnya, juga ditambahkan dan diproduksi di sini. Situasi serius adalah tugasnya. Shen Chen melihat sekeliling, dan pada saat yang sama mendengarkan pengantar kepala penjaga, dia kagum berulang kali, dan baru kemudian dia menyadari betapa pentingnya posisi yang dipercayakan oleh Yang Mulia Dewi kepadanya. Pantas saja para pengawal pribadi begitu khusyuk, meski posisi seperti itu bukan di garis depan, namun tetap berpengaruh mempengaruhi pertempuran. Di kamp U-200B banyak peralatan pengecoran besar dan kecil dibangun, melihat sekeliling, ada sekumpulan boneka jimat yang sedang ditorehkan, serta kapal dewa ofensif yang setengah jadi, dan berbagai jenis formasi. Tetapi fasilitas menempa senjata konvensional lebih banyak, dan di fasilitas ini, sejumlah besar pengrajin elit sibuk dengan kepala tertunduk. Di antara mereka, kurcaci, elf, dan raksasa bermata tiga adalah spesies utama. Ini adalah yang paling mahir dalam menempa prasasti di alam dewa. Di dalamnya, Shen Chen bahkan melihat sosok beberapa spesies langka, ada beberapa burung aneh yang ditutupi bulu berwarna-warni, meskipun ukurannya tidak besar, mereka berada di posisi penting, menguraikan pola senjata dan peralatan yang paling tidak jelas. Segera setelah bulu warna-warni mereka terbuka, ada pola ilahi alami, dan potongan besar jatuh dengan sangat presisi. Itu adalah lark, salah satu burung paling langka di benua Green Plains. Mereka terlahir sebagai ahli pola lukisan, jelas Debbie sambil terkekeh. Shen Chen mengangguk, ternyata itu adalah burung dewa, tidak heran para pengrajin di sekitar sangat menghormatinya. Setelah itu, Shen Chen juga melihat sekelompok sosok memancarkan cahaya biru ke seluruh tubuh mereka, dan jiwa serta kekuatan ilahi mereka dilepaskan dengan sangat kuat, ada ras manusia, dan ada juga banyak klan aneh, tetapi kebanyakan dari mereka adalah makhluk humanoid. Dia sangat kagum sehingga dia samar-samar menebak pekerjaan seperti apa itu. Hehe, Anda juga dapat melihat bahwa mereka adalah praktisi spiritual yang cukup ulung. Beberapa senjata dan peralatan serta alat perang membutuhkan spiritualitas untuk berfungsi. Praktisi spiritual dapat menyuntikkan roh secepat mungkin, Debbie tersenyum menjelaskan. Shen Chen mendecakkan lidahnya, itu benar-benar sistem yang sangat besar, selain dari orang-orang yang cakap ini dari semua lapisan masyarakat, ada juga master pengecoran, master prasasti, dan bahkan alkemis di mana-mana. Perbedaan terbesar antara seorang alkemis dan master pengecoran atau inscriber adalah apa yang dapat dibuat oleh seorang alkemis. Senjata dan peralatan yang mereka buat lebih luas dan bervariasi, dan hampir semua alkemis mahir dalam menempa dan menulis pada saat yang sama, dan status mereka jauh lebih tinggi. Selain itu, ada juga orang-orang yang mahir dalam menambang emas dan analisis material, profesinya disebut insinyur material, mereka memberikan bantuan dan dapat secara efisien menyiapkan rasio material dari berbagai gambar, dan juga bertanggung jawab untuk memimpin beberapa alkemis. Guru berspesialisasi dalam bahan pemurnian dan esensi. Seluruh kamp seperti jantung perang yang hidup, dan dilengkapi dengan peraturan yang ketat. Shen Chen akhirnya mengerti, alasan mengapa Dewi Yang Mulia menyerahkan tempat ini kepadanya adalah karena dia tampaknya tidak khawatir dia akan memiliki terlalu banyak pengaruh negatif dan mengacaukan segalanya. Sudah sangat terstandarisasi di sini bahkan tanpa panglima, bisa terus memproduksi berbagai alat perang secara massal. Saat ini, di tempat ini, untuk senjata dan peralatan individu, produksi tertinggi adalah benda tingkat artefak urutan ke-10, dan untuk alat perang skala besar, produksi tertinggi adalah benda tingkat prajurit Raja Dewa awal, seperti pengepungan flagships daya tembak, sayap pertempuran Dewa Super, dan sebagainya. Untuk larik pembunuhan seluler level 8 tertinggi dapat dibuat. Debbie lebih lanjut menginformasikan situasinya. Sejak Shen Chen datang ke sini untuk mengambil alih tugas, dia secara alami perlu memahami hal-hal ini. Selain terkejut, Shen Chen tidak dapat menemukan deskripsi apapun, diam-diam dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia harus memperluas wawasannya, tidak terbatas pada kultivasinya sendiri. Bagaimana dengan situasi pasukan musuh? Shen Chen mau tidak mau bertanya. Debbie secara alami tahu apa yang dia maksud,
dan berkata sambil tersenyum, kami memiliki kekuatan dan kelemahan kami sendiri. Alat perang berskala besar, kami tidak sebaik satu sama lain. Para militan, orang-orang yang cakap, dan orang asing, telah mempelajari semua ini. Selain itu, jimat, susunan pembunuh area ini juga lebih unggul dari kita, dalam hal senjata individu, keterampilan manufaktur keseluruhan, para alkemis di benua Dewa Perang juga lebih baik dari kita, tetapi untungnya sumber daya mereka tidak sebanyak sekaya milik kita, dan sulit untuk membuat senjata yang kuat secara berkelompok. Sen Chen menyeka keringatnya dengan marah. Setelah mendengarkannya untuk waktu yang lama, itu semua karena benua asal hijau dirugikan. Satu-satunya keuntungan diperoleh dengan mengandalkan sumber daya. Debbie juga tidak berdaya, dan menghela nafas, namun, kita harus melakukan jauh lebih baik dengan senjata sistematis, karena orang-orang kita memiliki kepercayaan yang stabil, dan kuil dapat dengan mudah beresonansi dengan mereka. Setelah ini tercermin dalam senjata kelompok, efeknya adalah yang kedua tidak ada. Sekarang Anda harus mengerti apa yang diharapkan Yang Mulia dari Anda, bukan? Dimengerti. Sen Chen tersenyum, tapi saya punya permintaan. Saya berharap untuk menyiapkan salinan dari semua cetak biru yang dapat dikumpulkan di sini. Ini Debbie terkejut, dia tidak tahu, dia mengira pria ini datang ke sini untuk mencari cetak biru yang berharga dan melarikan diri. Begitu benda-benda itu jatuh ke tangan musuh, akan cukup merepotkan mereka, karena sekuat apapun senjata dan perlengkapannya, jika strukturnya dipahami oleh lawan, mudah untuk menemukan kekurangan atau bahkan celah. Namun, Debbie tidak menolak. Sebaliknya, dia penuh dengan harapan. Dia merasa bahwa orang ini tidak hanya berada di sini untuk mengawasi produksi panah Raja Surgawi, tetapi mungkin dia benar-benar dapat membalikkan situasi dalam beberapa aspek seperti yang diharapkan Dewi mereka. Panggil semua pengrajin bintang dan orang-orang yang cakap untuk bertemu dengan Panglima tertinggi yang baru. Debbie menatap kepala penjaga di sini dan berkata, "Ya." Kepala penjaga menerima perintah dan pergi. Tidak lama kemudian, di ruang terbuka yang luas di kamp, U-200B, U-200 ribuan pengrajin dan orang-orang cakap dari semua bintang berkumpul. Untuk memfasilitasi manajemen selama masa perang, orang-orang berbakat yang dipanggil dari segala arah ini secara alami harus dibagi menjadi beberapa tingkatan, sehingga kita dapat fokus pada pembagian kerja. Adapun mereka yang bisa pergi ke bintang-bintang, jika mereka adalah alkemis, mereka harus setidaknya alkemis level 8 atau lebih tinggi, dan untuk master casting dan master prasasti, mereka harus di atas level 10. Faktanya, kebanyakan dari mereka bahkan telah melampaui tingkat ke-12 dan memasuki tingkat pengrajin ahli, tidak ada batasan untuk pekerjaan yang sangat langka seperti burung dan praktisi spiritual. Semua pria dan orang asing yang cakap, pemuda ini akan menjadi panglima masa depan Anda. Dia adalah pencipta asli panah Raja Surgawi. Yang Mulia telah mempercayakannya dengan tanggung jawab yang berat. Saya harap semua orang akan mendukungnya tanpa pamrih sampai dia memenangkan pertempuran ini. Kemenangan dalam perang. Debbie berbicara lebih dulu, menjelaskan situasi umum. Dalam hal ini, orang-orang yang cakap dan orang asing ini tidak banyak melawan, mereka datang dari seluruh dunia, dan siapapun yang menjabat sebagai panglima tertinggi tidak memiliki pengaruh besar pada mereka, selama pemuda itu tidak melakukannya, membuat masalah. Oke, sekarang panglima Anda membutuhkan Anda untuk mengumpulkan gambar-gambar yang ada. Dia akan membuat ringkasan dan evaluasi untuk melihat aspek mana yang dapat ditingkatkan. Debbie kemudian mengumumkan, menemukan alasan untuk Sen Chen. Permintaan ini, jika di luar, tentu saja tidak dapat diterima, tetapi di sini kuil adalah pemimpinnya, selama ada kebutuhan, meskipun demikian, tidak apa-apa, bagaimanapun, kuil tidak akan egois dan mencoba menelan, cetak biru dan rahasia berharga mereka. Tunggu, ini sama sekali tidak diperbolehkan. Namun, pada saat ini, suara dingin dan tegas berteriak, dan segera sesosok pria parubaya yang dalam keadaan putus asa datang dengan tergesa-gesa. Pria itu mengenakan baju besi perak, dengan wajah kasar dan mata seperti elang dan elang, dia tampak berusia 50 atau 60 tahun, tetapi memancarkan aura yang kuat. Tanpa pengingat Debbie, Sen Chen juga tahu bahwa orang ini seharusnya adalah mantan panglima tertinggi, Raja Dewa Dominik yang baru saja digantikan olehnya. Kalau tidak, di sini, siapa yang berani meneriaki dia dan Debbie? Debbie secara alami merasakan kedatangan lelaki tua itu sejak lama, dia menoleh ke belakang dengan ringan dan bertanya, "Mengapa tidak, Tuan Dominik?" Dominik ini bukan hanya seorang Raja Dewa, tetapi juga seorang alkemis tingkat 8 dan pengrajin ahli, dapat dikatakan bahwa dia memiliki status tinggi, dan dia memiliki banyak ketenaran di bawah komando kuil tertinggi. Setelah dia datang, dia bahkan tidak melihat langsung ke Sen Chen, panglima tertinggi yang baru diangkat, dan berkata dengan sungguh-sungguh, cetak biru dan metode rahasia itu adalah rahasia perang utama kita,
bagaimana bisa diserahkan kepada orang luar untuk diperiksa? Akankah jika anak ini adalah mata-mata yang dikirim oleh musuh, maka kita akan kalah? Dewa Raja Dominik mengatakan kata-kata kotor dan kejam seperti itu tanpa cegukan, dan sangat lugas. Tidak hanya dia secara terbuka membenci dan mempertanyakan Shen Chen, panglima tertinggi yang baru, tetapi bahkan Dewi-Dewi juga tidak yakin. Orang-orang berkemampuan tingkat bintang dan orang asing berkumpul di sekitar tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat, meskipun mereka pikir ini agak mustahil, mereka masih merasa sedikit khawatir ketika dikatakan oleh Raja Dominik. Sebagai perbandingan, orang itu terlalu muda, dan dia belum pernah mendengarnya sebelumnya, tidak seperti God King Dominik, yang memiliki reputasi gemuruh. Tuan Dominik, apakah Anda mempertanyakan keputusan Yang Mulia Dewi secara alami tidak akan mundur setelah mendengar ini, dan memandang dengan acuh tak acuh? Aku hanya berbicara tentang fakta. Dominik juga berkata dengan tegas. Tanpa diduga, sudut mulut Debbie terangkat, dan dia berkata sambil tersenyum, kalau begitu kamu terus bernalar. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke orang-orang yang cakap di sekitarnya, dan berkata dengan serius, ikuti perintah Komandan Ketua. Mendengar ini, orang-orang yang cakap dan orang asing itu semua gemetar, dan dengan cepat membuang mata mereka yang bertanya-tanya, di dalam hati mereka, Dewi juga tinggi di atasnya dan tidak bisa dilanggar. Tuan Dominik bahkan lebih marah, dan berteriak, kursi ini tidak memungkinkan Anda melakukan ini. Shen Chen melihat dari samping, untuk masalah seperti itu, kuil harus dihaluskan dengan sendirinya sebelum dia bisa mengambil alih. Dominik, apakah kamu akan melanggar kehendak Dewi? Senyum anggun Dewi menghilang, dan untuk sesaat, cincin dewa yang menakutkan muncul di belakangnya, membuatnya sulit untuk memandangnya secara langsung seperti dewa. Sekitarnya, orang-orang yang cakap dan orang asing itu semuanya gemetar di dalam hati mereka, dan mereka tidak berani bersuara lagi. Di benua dataran hijau, kekuatan teokrasi dan kekuatan keyakinan disamakan, dan kekuatan keyakinan yang paling luas harus berada di tangan Dewi Alam dan Kehidupan Tertinggi. Kedua, terdaftar sebagai Dewi Sekunder, mungkin ada perbedaan antara Dewi Sekunder ini karena jumlah wilayah dan subjek, tetapi mereka harus memiliki level yang sama. Setelah itu, ada Dewi yang berbicara untuk Dewi. Ada juga Dewi di bawah Dewi Alam dan Dewi Kehidupan Dewi. Meskipun Dewi-Dewi ini berada di dasar teokrasi, tetapi seperti yang disadari Shen Chen sebelumnya, teokrasi sebenarnya telah berakhir pada titik ini. Dengan kata lain, Dewi di bawah komando Dewi Sekunder adalah level terakhir dari teokrasi, dan tidak akan ada lagi setelah itu. Oleh karena itu, bahkan prajurit teratas di Kerajaan Dewa, kecuali mereka memiliki kehormatan atau pengaturan khusus yang diberikan oleh Dewi tertinggi, kekuatan keyakinan masih tidak sebaik Dewi, Raja Perang dan sejenisnya sebanding, dan kekuatan keyakinan Dewi memegang kendali, tetapi jaraknya hanya beberapa blok. Selain itu, meskipun itu adalah tingkat kultivasi, Dewi juga seorang Raja Dewa, dan Dominik jauh lebih baik daripada Dominik, yang terakhir ini sangat lancang di sini, tetapi dia terlalu percaya diri. Mata tua Dominik menunjukkan sedikit keterkejutan, dia secara alami tahu jarak antara dirinya dan Dewi ini, jika mereka bertarung, pasti tidak akan ada peluang untuk menang. Namun, meski begitu, Dominik masih belum yakin. Dia menggertakkan giginya dan berkata, aku telah mengabdikan diriku untuk perang ini. Tidak ada gunanya selain kerja keras. Yang Mulia telah mendengarkan fitnah seseorang dan bersikeras untuk melakukan urusannya sendiri. Hanya menunjuk seseorang dengan keterampilan biasa-biasa saja dan latar belakang yang tidak diketahui. Apa alasan anak ras manusia mengambil tugas penting ini? Debbie meliriknya dan berkata dengan dingin, tidak ada yang menyangkal pujian yang telah Anda buat sebelumnya. Pengaturan ini hanyalah penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan saat ini. Mengenai perkataan Anda bahwa komandan baru biasa-biasa saja, maka bolehkah saya bertanya apa yang Anda banggakan dari bisakah Anda melampaui panah Raja Surgawi? Begitu ucapan ini keluar, Dominik kehilangan kata-kata, dan kemudian dengan paksa berdalih, mungkinkah pencapaian alkimia saya tidak sebaik anak muda seperti itu? Jika Anda tidak setuju, dapatkah Anda memberikannya mencoba? Dia adalah seorang alkemis tingkat 8, melihat seluruh alam dewa, dia adalah eksistensi yang dihormati, bagaimana dia bisa percaya bahwa dia tidak sebaik anak nakal? Cukup, geram Dewi-Dewi, Yang Mulia sudah lama menjadi panglima tertinggi, dan Anda masih bisa mengatakan hal-hal bodoh seperti itu. Jadi bagaimana jika Anda bisa membangun prajurit Raja Dewa tapi kemenangan atau kekalahan dari perang ini akan tergantung pada satu, apakah ada perubahan dalam 10 atau 10 prajurit Raja Dewa keberanian orang biasa? Bagaimana mengambil tugas penting ini? Sampai sekarang Anda masih belum berani menghadapi peran Heavenly King Arrow dalam perang ini akan sangat bodoh. Wajah Dominik terbakar panas, dia telah menjadi panglima tertinggi pasokan senjata begitu lama, jadi dia secara alami tahu alat apa yang dibutuhkan untuk menang atau kalah perang. Faktanya, satu bagian atau sesuatu yang hanya dapat diproduksi dalam jumlah kecil,
kecuali jika itu adalah keberadaan kekuatan yang tak terbayangkan, tidak cukup untuk mempengaruhi perang. Hal yang sama berlaku untuk tentara guru dewa, dan tentara raja dewa sama kayanya dengan lapangan hijau, dan tidak mungkin membuat senjata setingkat itu untuk melengkapi sebagian besar petarung, bahkan tidak satu dari 10.000. Sebaliknya, untuk senjata konvensional itu, peningkatan kecil pun akan berdampak signifikan, dan inilah alasan mengapa air yang terkumpul menjadi laut. Dia juga sedang tidak sabar barusan, jadi dia mengucapkan kata-kata bodoh seperti itu, bagaimanapun, dia masih tidak bisa menerima digantikan oleh anak manusia seperti itu. Oke, jangan membuat masalah di sini, kalau tidak jangan salahkan Dewi karena bersikap kasar, kuil kami akan bertanggung jawab atas perang ini, jika Anda memiliki ketidakpuasan di masa depan, Anda dapat pergi ke Kaisar untuk mengeluh, sekarang adalah. Di saat-saat luar biasa, jangan tantang kesabaran kuil. Dewi God King memperingatkan dengan dingin bahwa dia tidak datang ke sini untuk bersikap masuk akal, tetapi agar semua orang di sini, termasuk Dominic ini, mengerti bahwa teokrasi sekarang memimpin perang ini. Dominic menggertakkan giginya, merasa sangat marah di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani melawan lagi, dia benar-benar mengerti bahwa dewi-dewi ini tidak akan takut pada mereka. Terlebih lagi, Dewi Hijau Artemis sekarang bertanggung jawab atas segalanya di sini, bahkan jika Artemis memerintahkan mereka untuk ditangani, kecil kemungkinan Kaisar Dewa akan meminta Artemis untuk melikuidasi mereka di masa depan. Dalam sejarah daratan, tak satu pun dari dua kerajaan besar dewa yang pernah melihat Dewi tertinggi menghukum dengan paksa Dewi yang lebih rendah, paling banyak dia mengangkat ketidakpuasan dan peringatan. Dominic berbalik dan pergi dengan mengibaskan lengan bajunya, saat dia berbalik, dia menatap Shen Chen dengan mata dingin. Dewi tidak tergerak, memandangi orang-orang yang cakap dan orang asing itu, dan berkata dengan serius hal semacam ini tidak terkecuali. Siapapun yang mempertanyakan keputusan Dewi dan Panglima tertinggi Anda akan dihukum oleh Tuhan. Komandan, Dewi bijaksana. Sekelompok orang yang cakap dan pria aneh buru-buru berkata dengan hormat, dan mereka semua sedikit ketakutan. Status mereka sama terhormatnya dengan Tuan Dominic, dan mereka masih dari kuil tertinggi, mereka hampir dihukum oleh Dewi ini, dan mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertindak sembrono. Tidak peduli seberapa kuat pengrajin atau orang yang cakap, di benua ini, mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk menantang kuil, apalagi mereka semua adalah penganut kuil. Setelah itu, atas permintaan Shen Chen, orang-orang ini menyusun gambarnya dengan cermat. Setelah turun, barang-barang itu segera diserahkan ke Gu Jing oleh Shen Chen. Ada begitu banyak cetak biru yang sangat indah dan metode rahasia yang begitu kaya sehingga bahkan cermin kuno pun cukup terkejut. Ia setuju yang Anda kumpulkan untuk saya sebelumnya masih sangat sepihak, tetapi jumlah yang besar ini dapat menjadi sebuah sistem, memungkinkan saya untuk dia memiliki pemahaman yang cukup lengkap tentang alkimia dan penempaan di alam dewa. Pendahulunya adalah artefak langit, sehingga kemampuannya untuk membaca informasi semacam ini secara alami tidak ada bandingannya, dan ia berasal dari 5 elemen dan 2 instrumen, cermin kuno dapat dengan mudah memahami ini, dan digabungkan dengan Taoisme di alam itu. Kalau begitu aku mungkin juga membiarkan para pengrajin itu memilah semua hal yang mereka ketahui. Kesempatan ini terlalu langka, kata Shen Chen dengan penuh semangat dengan mata cerah. Memang, kesempatan seperti ini mungkin tidak akan pernah datang lagi di masa depan. Jika memungkinkan, itu akan bagus. Gu Jing setuju. Ketika Shen Chen mengusulkan ide ini, Dewi tidak diragukan lagi sangat terkejut. Hal-hal yang dapat diproduksi secara massal secara alami sangat bagus dan unggul. Apalagi yang perlu dia lakukan dengan hal-hal yang belum matang atau tidak dapat digunakan itu. Dalam hal ini, Shen Chen memberikan penjelasan ini sambil tersenyum hanya dengan melibatkan semua sungai kita dapat menemukan jalan terbaik. Ada beberapa alat kunci untuk hal-hal itu sebelumnya. Saya telah menemukan cara yang efektif untuk memperbaikinya. Di sekarang perlu sedikit perbaikan. Ini bukan target tanpa tujuan Shen Chen, tetapi Gu Jing memintanya untuk mengatakan ini. Tujuannya adalah untuk menunjukkan rasa manis kepada pihak lain, dan Gu Jing dapat mengatakan itu, tentu saja dia cukup yakin. Benar saja, ketika Dewi-Dewi mendengarnya, dia langsung berseri-seri dengan gembira, dan itu efektif begitu cepat, tampaknya keputusan yang mulia sangat bijaksana. Adapun permintaan Shen Chen barusan, tentu saja merupakan masalah kecil, Dewi dapat memintanya untuk memberikan perintah secara langsung, dan mengklaim bahwa hal serupa dapat dilakukan secara langsung di masa mendatang, dan tidak perlu meminta instruksi kepada siapapun. Bahkan Sang Dewi tersenyum dan bercanda bahwa dia juga asisten seseorang saat ini, dan dia pada prinsipnya harus mematuhinya. Dengarkan saja kata-kata ini, Shen Chen tidak berani menganggapnya terlalu serius, dia sangat sadar diri, dan saya khawatir Dewi ini dan Dewi itu sangat menyadari semua yang telah dia lakukan sekarang. Mungkin kuil memiliki niat baik terhadap Shen Chen,
tapi dia pasti tidak berani membiarkannya dipusingkan dengan masalah penting. Hanya saja Shen Chen sangat pintar, dan dia memiliki pemahaman diam-diam dengan pihak lain. Dalam proses mengumpulkan cetak biru dan metode rahasia untuk cermin kuno, Shen Chen tidak memiliki batasan apapun, dan mengambil posisi ini dengan serius, mengawasi urusan di kamp. Pengrajin elf telah diatur di sini, dan kemudian Shen Chen dan Dewi Debi mengambil beberapa tindakan untuk mengatur tim pembangunan panah Tianwang berskala besar. Badge pada tubuh Shen Chen telah diserahkan kepada beberapa prajurit kelompok yang pandai memanah, dan rencana serangan balik juga telah dirumuskan. Keberanian Artemis, Dewi Hijau, berada di luar imajinasi, dia merasa tidak perlu menunda, jadi dia memerintahkan tindakan segera. Di bawah malam, setelah situasi medan perang terus memburuk selama beberapa hari, pasukan hutan akhirnya diam-diam meluncurkan pengaturan serangan balik skala besar. Skala operasi ini tidak kecil, dan juga penuh risiko. Sebelum memulai operasi, sekelompok pejuang bintang tinggi yang dipimpin oleh Bio, Olier, dan Sigma datang untuk mencoba yang terbaik untuk membujuk Yang Mulia. Dewi Hijau, tapi Artemisi mengabaikannya. Tidak lama setelah operasi skala besar diluncurkan, di malam hari, sosok seperti peri Guang Han diam-diam keluar dari susunan teleportasi dengan beberapa dewi dan sekelompok pelayan. Sosok itu mengenakan gaun kasa hitam panjang, dan wajah cantiknya ditutupi oleh kain kasa hitam, dengan siluet yang kabur dan memabukkan, meskipun tidak diselimuti oleh cincin dewa atau kemegahan dewa, namun tetap terlihat meremehkan. Yang Mulia Dewi Bulan Katerina tiba lebih cepat dari jadwal, bahkan pejabat tinggi di garis depan tidak terduga, dia jauh lebih awal dari yang diharapkan. Tapi penampilan Dewi ini sepertinya cukup rahasia, setelah keluar dari susunan teleportasi, dia dan orang-orang di sekitarnya menghilang di tempat, dan muncul di aula sementara pada saat berikutnya. Blessing, Aurier, Sigma, dan petarung bintang tinggi lainnya yang bersiap untuk pergi, mereka semua sangat bersemangat saat menghadapi kemunculan Dewi Bulan yang tiba-tiba. Hari-hari ini, mereka merasa kesal dengan tingkah laku Dewi Hijau yang disengaja, tetapi mereka tidak berani berbicara sekarang Dewi lain telah datang, pola Artemis ingin menyendiri akhirnya rusak. Yang Mulia Dewi Bulan, selamat datang, dan berharap untuk memimpin situasi pertempuran dan membalikkan beberapa strategi yang salah. Setelah direkomendasikan oleh semua jenderal, Lord Natural Light Dun Bio, tentu saja, berdiri dan menengahi. Sekarang Artemis mengambil dewinya, dia diam-diam keluar untuk mendapatkan wawasan tentang situasi keseluruhan medan perang, dan mereka tidak perlu terlalu khawatir. Bahkan, di mata orang seperti Bio, meski Artemis hadir, mereka akan tetap mengatakan ini. Oh, apakah ada yang salah? Dewi Bulan Katerina tersenyum dan bertanya tentang situasi main-main dengan wajahnya yang cantik di balik cadar hitam. Segera, para jenderal ini mulai menghitung keputusan salah Artemis akhir-akhir ini. Ketika sampai pada keputusan perang itu, mereka jauh lebih samar. Lagi pula, pihak lain adalah seorang dewi, dan tidak peduli seberapa salahnya itu bukan kesalahan mereka, giliran untuk menilai. Tetapi ketika sampai pada penunjukan Shen Chen, panglima tertinggi pasokan senjata, orang-orang ini sama sekali tidak keberatan, dalam pandangan mereka, Yang Mulia Dewi Bulan tidak boleh membiarkan lelucon seperti itu muncul di garis depan perang, dan Artemis pasti dewinya yang disihir. Dan Master Dominic, bahkan lebih kuno, mengajukan keluhan, memenuhi Shen Chen dengan kemarahan yang benar atas banyak kejahatan yang dia katakan dalam 2 hari terakhir. Dan saat ini, Shen Chen, yang merupakan posisi penting sebagai panglima tertinggi pasokan senjata, secara alami hadir, dan orang-orang itu sama sekali tidak peduli dengan keberadaannya. Nyatanya, baru 1 atau 2 hari, satu-satunya langkah besar Shen Chen adalah meminta cetak biru dan metode rahasia itu, dan yang lainnya adalah Momo. Itu perlu untuk menjebaknya, karena Dominic sekarang menganggapnya sebagai duri di sisinya. Kelihatannya serius. Dewi Bulan Katerina memandang ke sisi Shen Chen, dan berkata dengan lembut dengan mata sedikit tertuju. Para prajurit di sekitar, terutama Tuan Dominic, cukup berpuas diri dan sombong. Terlebih lagi, kemunculan Dewi Bulan mengubah situasi mereka secara instan, arti penting dari panah Raja Langit tidak lagi sebesar itu. Tapi Putri Leona dan yang lainnya diam-diam cemas, Dewi Debi juga sedang dalam perjalanan, dan kali ini benar-benar bukan waktu yang tepat untuk pergi. Tetapi dengan Yang Mulia Dewi Bulan di sini, sulit bagi mereka untuk mempengaruhi apapun. Hati Shen Chen tenggelam, dan dia diam-diam merasa sedikit tidak berdaya. Sebagai panglima tertinggi, dia benar-benar menyedihkan. Dia baru menjabat selama 1 atau 2 hari, dan sepertinya dia akan diberhentikan. Namun, dia adalah satu-satunya pembuat terakhir panah Raja Surgawi. Setidaknya, tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan hidupnya. Ini sangat serius, sepertinya aku harus lebih berhati-hati saat mendiskusikan masalah dengan Sister Artemis di masa depan. Tanpa diduga,
Adegan di mana Yang Mulia Dewi Bulan secara langsung mencabut Shen Chen dari posisinya tidak muncul seperti yang diharapkan oleh semua orang. Yang Mulia Dewi menunjukkan tampilan reflektif, dan pada akhirnya, dia bahkan menghela nafas dengan sedikit penyesalan tapi masalahnya sudah selesai. Anda tidak dapat mengubah keputusan Anda dalam semalam, mari kita bicarakan ketika ada masalah nyata. Kiranya Kak Artemis sudah memahami situasi di garis depan, semua orang siap dipanggil ke pertempuran, tidak perlu berpikir terlalu banyak untuk saat ini. Begitu komentar ini keluar, semua orang di aula tercengang, Blaze dan jenderal lainnya, dan wajah mereka semakin kaku. Hanya saja Dewi Bulan menolak untuk merebut kekuasaan dari Artemis. Keputusan itu dibuat oleh keduanya mereka pada saat yang sama. Apakah ini akan terjadi? Putri Leona dan yang lainnya menghela nafas lega, baru kemudian mereka menyadari bahwa Dewi Hijau dan Dewi Bulan selalu memiliki hubungan yang baik di masa lalu, dan pikiran orang-orang ini adalah angan-angan. Selain itu, Dewi tertinggi memiliki kebijaksanaan untuk melihat situasi secara keseluruhan, jadi bagaimana dia bisa mengirim dua dewi yang bertentangan untuk bekerja sama. Sementara Biou dan yang lainnya kecewa, Dewi Bulan Katerina juga berkata dengan acuh tak acuh menurut kehendak Kaisar, Dewi Hijau akan mendominasi medan perang barat, dan Dewi ini akan membantu. Saya harap Anda tidak terlalu banyak berpikir, patuhi saja perintah hati-hati. Dibandingkan dengan apa yang dia katakan barusan, ucapan ini jelas merupakan peringatan terselubung. Dewi Bulan juga tampaknya sangat tidak puas dengan tingkah orang-orang ini barusan. Shen Chen diam-diam menyeka keringatnya. Dibandingkan dengan Dewi Hijau yang tenang dan berangin, Dewi Bulan ini, seperti indera penglihatannya yang kabur, memiliki sedikit humor hitam. Dia menggoda orang-orang itu beberapa waktu lalu, dan akhirnya sikapnya dingin terungkap keagungan Dewi. Pada saat ini, Biju, Aurier, Sigma, dan prajurit lainnya tentu saja tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kedua dewi memiliki postur yang sama, jadi apa yang mereka katakan tidak akan berguna. Sekarang, mungkin hanya kekalahan dari pertempuran ini yang dapat membuat kedua dewi menyadari kesalahan mereka dan mengendalikan jurang. Sedangkan untuk Master Dominic, wajahnya sedikit muram, menatap Shen Chen. Kedatangan awal Dewi Bulan tidak terduga, tetapi kemudian Dewi Bulan juga membawa kabar buruk. Dia mengingatkan semua orang bahwa Supreme lain telah tiba di pasukan musuh, tetapi dia belum bertempur, dan kemungkinan besar dia ingin melakukannya, mengatur konspirasi. Saat duel puncak dimulai lagi, keberadaan dengan kekuatan tempur puncak di pihak mereka akan jatuh, dan mereka bahkan mungkin ingin membunuh Artemis. Ini membuat Biou dan yang lainnya merasa kedinginan. Jika bukan karena kedatangan Dewi Bulan, mereka akan menyerang dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Mungkin sulit bagi Yang Mulia Dewi Hijau untuk dibunuh oleh lawan, tapi dia dan kepala Dewi Mia mungkin tidak akan pernah kembali. Hati Shen Chen juga sangat bermartabat, tampaknya perang ini jauh dari optimis seperti yang diharapkannya semula. Memang benar Tian Wangjian bisa meraih keuntungan besar, namun di saat yang sama, duel antara kedua belah pihak di level puncak juga penuh dengan banyak faktor yang tidak pasti. Duel di level puncak semacam ini terutama mengacu pada pertarungan di level tertinggi. Meskipun Shen Chen masih belum memiliki gagasan yang jelas tentang makhluk tertinggi di alam dewa, dia samar-samar menebak bahwa bahkan jika dia sekuat perisai cahaya alami Biou, sebagai jenderal bintang 10 kerajaan ilahi, dia masih bukan makhluk tertinggi. Harus dikatakan bahwa hanya keberadaan yang kedua setelah Kaisar Dewa yang dapat disebut sebagai yang tertinggi, seperti Dewi, dan kelas berat dengan latar belakang yang menakutkan di sisi lain. Keberadaan level ini berdampak pada perang, dan tidak sebanding dengan Raja Dewa biasa, kesalahan apapun akan memiringkan keseimbangan medan perang. Saat fajar, serangan balik para prajurit hutan diam-diam telah dimulai. Kali ini kampanye terutama ditujukan pada area perbatasan hutan penting yang telah direbut, melancarkan serangan balik yang kuat, dan berjuang untuk mengusir penjajah ke dataran. Artemis dan yang lainnya tahu betul bahwa secara umum, tiga makhluk tertinggi di sisi lain tidak akan dengan mudah berkeliaran di hutan untuk waktu yang lama, yang tidak baik bagi mereka untuk mempertahankan kekuatan tempur puncak mereka setiap saat. Karena hutan belum menjadi wilayah mereka, tempat berkumpulnya kekuatan keyakinan mereka, mereka akan ditindas habis-habisan. Sama seperti Artemis sendiri, setiap duel puncak selesai, dia tidak akan tinggal di dataran. Sebagai pihak defensif, situasinya lebih baik. Tetap di dataran akan mempengaruhi sumber kekuatan keyakinan, tapi itu tidak cukup. Ditekan, karena dataran kekerasan selalu menjadi daerah aliran sungai antara dataran hijau dan benua perang dewa, dan itu bukan milik siapapun. Di bawah malam kelabu, di sekitar tanah penting yang hilang, raungan binatang buas terdengar tak berujung, dan kemudian ada gerakan mengerikan di hutan, seolah-olah tanah bergetar.
Sumber Tevalo Canyon adalah lokasi strategis yang paling penting selain benteng di pinggiran pegunungan Green Plains, Grand Canyon yang panjang mengarah langsung ke kedalaman hutan, dan vegetasi di ngarai penuh dengan tumbuhan, membuatnya sulit untuk bersembunyi. Setelah tempat ini hilang, itu akan sangat tidak menguntungkan bagi seluruh pasukan hutan. Musuh dapat dengan cepat maju jauh ke dalam hutan di sepanjang ngarai yang luas. Area terbuka di ngarai sangat bermanfaat bagi mereka dalam pertempuran. Pada hari pertama tempat ini jatuh, tentara lapis baja berat yang menakutkan maju ratusan mil jauhnya ke dalam ngarai seperti rebung. Baru setelah pasukan hutan memobilisasi hampir 10 kali lipat dari kapasitas normal dan mengerahkan pertahanan lapis demi lapis di area sempit, mereka nyaris tidak menstabilkan kerusakan perang di garis ini, tetapi mereka masih dipaksa untuk maju dalam jarak tertentu oleh musuh setiap hari matahari terbenam. Oleh karena itu, ini menjadi tempat penting pertama yang hilang untuk diperoleh kembali setelah pasukan hutan tingkat tinggi berkonspirasi untuk melancarkan serangan balik. Para komandan tentara perang dewa secara alami tahu pentingnya tempat ini. Ada orang-orang kuat yang memimpin divisi S tentara perang dewa, prajurit lapis baja berat dan sejumlah besar titan. Tentara hutan telah diluncurkan beberapa kali. Serangan balik gagal pulih dia. Sekarang langit cerah, garnisun di sini bersiap untuk menyerang lagi. Mereka ingin terus memajukan barisan di ngarai, dan ingin menggunakan ini sebagai pisau tajam untuk menembus jantung bagian depan hutan. Namun, beberapa jam sebelum garnisun Shenzhen pergi, tentara hutan melancarkan serangan balik lagi. Kedua jenderal di sini Rory sang Raja Dewa Titan dan Harry sang Panglima Perang Lapis Baja Berat, serta prajurit mereka, tidak menganggapnya serius, dan bahkan memimpin kerumunan keluar untuk menemui musuh dengan ekspresi mengejek. Serangan semacam ini telah berulang kali muncul dalam beberapa hari terakhir, dan mereka tampaknya sudah terbiasa dengannya. Kedua jenderal yang kuat secara alami tahu apa gerakan kekerasan itu adalah serangan tanduk ksatria binatang hutan. Ksatria binatang hutan, seorang pejuang kuat yang unik di hutan besar, dipersenjatai dengan kavaleri manusia yang dilatih oleh kombinasi setengah orc pemberani dan binatang buas. Ini juga salah satu dari sedikit jenis kekuatan di hutan. Dalam hal kekuatan tempur individu saja, memang cukup menakutkan. Ini memiliki dampak yang lebih kuat daripada petarung lapis baja berat di benua perang dewa. Itu sebanding dengan Dragon Beast Legion terkadang, bahkan sedikit lebih kuat dari itu. Namun, pasukan perang dewa juga memiliki cara untuk menghadapinya, kombinasi raksasa-raksasa dan pejuang berat dapat secara efektif menahan dampak dari ksatria binatang buas semacam itu. Para prajurit malaikat menyerang, para prajurit lapis baja yang berat membentuk garis pertahanan, dan para raksasa menerobos satu persatu untuk menyebarkan binatang buas itu. Di ruang terbuka di pintu masuk ngarai, suara-suara agung datang dari kamp besar, dan kedua jenderal itu memimpin pertempuran dengan tenang. Untuk jenis serangan ini, mereka jelas sudah memiliki seperangkat penanggulangan yang efektif. Faktanya, terhadap formasi militer berat semacam ini, makhluk yang dapat terbang dengan gesit di udara adalah penanggulangan yang paling efektif, karena melancarkan serangan dari udara dapat secara efektif menghindari dampak formasi berat dan membentuk serangan asimetris, sehingga cepat rusak area relot. Keluarga malaikat dianggap sebagai penguasa langit, dan pejuang mereka juga mengklaim sebagai raja terkuat di langit, tak terkalahkan dalam semua pertempuran. Dalam perang ini, ancaman malaikat ke hutan besar jelas merupakan salah satu yang terbaik, di pihak pasukan hutan, yang dapat membentuk konfrontasi yang efektif dengannya adalah klan Yu. Namun, fakta yang tak terbantahkan bahwa malaikat lebih kuat dari bulu dalam konfrontasi individu, terutama dalam pertempuran jarak dekat di udara, dalam beberapa hari terakhir, spesies berdarah dingin dan kejam dengan penampilan cantik dan sakral ini telah menjadi incaran Artemis, dan lain-lain, kekhawatiran besar. Gemuruh. Pada saat ini, Wild Beast Knights memimpin dalam meluncurkan tanduk serangan, dan metode respon lawan masih merupakan jenis permainan yang membuat gigi prajurit hutan gatal. Peran malaikat yang menyerang tanah di hutan lebat pasti akan sangat berkurang, tetapi kamp pasukan perang dewa di sini didirikan di area terbuka di pintu masuk ngarai, dan malaikat yang saat ini bertanggung jawab atas garis depan tugas pertahanan tidak perlu terbang di atas hutan, mereka bisa langsung terbang di area terbuka di tepi hutan di zona tersebut, menunggu untuk menukik dan melukai para ksatria binatang buas itu. Bang bang bang. Pada saat ini, ke arah kamp, U-200B U-200 betanah juga mulai bergetar, dan satu demi satu, dengan api di sekujur tubuh mereka, dengan wajah menakutkan, cahaya dan bayangan sosok manusia dengan ketinggian beberapa puluh kaki datang, melangkah ke depan. Itu adalah raksasa Titan, salah satu protos teratas di benua perang dewa, dan raja di antara raksasa. Jika malaikat adalah penguasa di langit, maka Titan adalah penguasa di bumi, dan sekarang dia juga salah satu antek dari pasukan hutan. Dibandingkan dengan malaikat, raksasa besar dari ras dewa ini tidak terpengaruh oleh medan hutan,
kemanapun ia lewat, itu seperti gunung yang bergerak, mendorong semuanya ke seberang. Untungnya, jumlah Titan di alam dewa jauh lebih sedikit daripada jumlah malaikat. Mereka adalah makhluk ras dewa yang langka, dan mereka sekarang ditugaskan ke posisi penting. Jika tidak, perang ini akan sangat menyusahkan hutan hebat. Secara individual, hampir tidak ada spesies yang dapat menghentikan para raksasa. Perang. Segera setelah Titan, sejumlah besar prajurit terlatih yang mengenakan baju besi berat dan memegang tombak dan kapak raksasa bergegas keluar dari kamp dalam formasi yang kokoh, membentuk pertahanan yang tidak bisa ditembus di sekitar mereka. Pejuang lapis baja berat ini semuanya memiliki darah dewa perang yang mengalir di tubuh mereka, dan banyak dari mereka adalah pejuang sejati, mereka terlahir sebagai pejuang. Meskipun serangan pasukan hutan tiba-tiba, tetapi dengan skala yang begitu besar, dan pihak lain membangun kemah mereka di area terbuka di dalam hutan, tidak sulit untuk segera membangun pertahanan. Selain itu, menurut aturan sebelumnya, setelah prajurit dewa ini menahan momentum serangan, mereka akan melancarkan serangan balik tanpa ampun. Pada upaya putaran sebelumnya, pasukan hutan telah menderita banyak kerugian, mulailah perang seperti ini lagi. Tapi kali ini, para pejuang hutan jelas melakukan penyesuaian yang sangat besar. Para prajurit bulu menyerang. Ada eksistensi tingkat dewa, memerintah dengan tegas di belakang, dan dengan tatanan, makhluk yang ditutupi bulu dan agak mirip malaikat datang di bawah malam. Bentuk perang adalah untuk menekankan bahwa Anda datang dan pergi, mencari keuntungan dan keseimbangan di setiap mata rantai. Malaikat-malaikat itu menjaga tepi area terbuka, jika mereka tidak merespons, ksatria binatang akan segera jatuh ke dalam ancaman udara asimetris setelah bergegas keluar. Setelah itu, mereka dengan mudah dibubarkan oleh para raksasa seperti gunung itu, dan prajurit berat lawan menyerang lagi. Tidak hanya serangan itu gagal, tetapi bahkan ada bahaya seluruh pasukan Beast Knight musnah. Ini adalah penghematan medan perang. Sebagai seorang komandan, Anda harus memiliki wawasan tentang situasi secara keseluruhan. Namun kini yang bisa melawan para malaikat adalah makhluk dari klan Yu, secara individu. Klan Yu yang juga dewa masih kalah dengan para malaikat, namun klan Yu juga memiliki keunggulan yaitu mereka memiliki jumlah yang banyak. Pada saat ini, lebih dari 1.000 malaikat berkumpul di area terbuka di atas pintu masuk ngarai. Garis pertempuran benua perang dewa sangat panjang. Sementara menyebabkan masalah besar pada hutan besar, tidak dapat dipungkiri bahwa pejuang mereka sendiri akan mengalami masalah serius, efek negatif yang tersebar. Di antara mereka, para prajurit malaikat, yang awalnya berjumlah sedikit, secara alami bahkan lebih tersebar. Adapun protos langka seperti para Titan, mereka harus dihitung berdasarkan ukurannya, yang sangat kecil. Ini adalah lokasi yang strategis, yang cukup bagus, mengumpulkan ribuan prajurit malaikat dan puluhan raksasa. Di sisi klan Yu yang akan berperang melawan para malaikat, lebih dari 3.000 orang berkumpul untuk menyerang dari langit, bersaing untuk mendapatkan keunggulan udara, dan melindungi para ksatria hewan liar. Menilai dari kontes sebelumnya, bahkan dengan keunggulan 3 kali lipat, itu masih belum cukup. Malaikat sangat kuat secara individu, dan bersama-sama, mereka bahkan menjadi kelompok yang lebih menakutkan. Setidaknya dibutuhkan bulu 5 kali lebih banyak untuk melawan mereka. Peluang. Namun, sebagai protos, meski jumlah klan Yu lebih banyak dari malaikat, mereka juga bukan kubis pinggir jalan, keuntungan 3 kali lipat sudah menjadi batas atas pertempuran ini yang bisa dimobilisasi saat ini. Di tempat lain, jika tidak ada tindakan yang diambil, musuh juga akan bergegas untuk memperkuat. Sudo protos di langit, datang saja ke sini, kalian yang tidak berharga. Di kamp malaikat, pemimpin tertawa terbahak-bahak. Para prajurit malaikat di sekitar juga penuh dengan kesombongan, wajah tampan atau cantik, penuh kesombongan dan penghinaan. Mereka adalah protos yang bangga, dan hanya ada beberapa jenis protos yang dapat melihat mereka, seperti Titan dan raksasa. Dan ras bulu ini, serta ras dewa yang dikenal sebagai yang terbesar jumlahnya, para elf, di mata malaikat, sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menyebut diri mereka ras dewa. Saat ini, lebih dari 3.000 bulu dapat menimbulkan masalah bagi mereka, tetapi jika mereka hanya bertahan, itu sama sekali bukan masalah. Selain itu, setelah beberapa saat, semua jenis alat tempur udara besar di kamp terbang ke langit, di bawah kedok hal-hal itu, mereka sekali lagi dapat mencapai rekor mengesankan untuk menang lebih banyak dengan lebih sedikit melawan Sudo Protoss ini. Namun, kali ini lebih dari 3.000 bulu terbang di atas, tetapi mereka tidak mendekat, mereka bahkan berhenti di udara pada jarak 400 kaki, dan kemudian membentuk formasi padat. Para prajurit malaikat secara alami tahu apa yang akan dilakukan oleh Yuzu ini. Sudah diketahui umum bahwa Yuzu pandai memanah. Faktanya, ini juga merupakan alasan utama mengapa klan Yu dapat membawa masalah bagi para malaikat dalam bidang pandang yang luas di langit,
tidak ada oklusi, dan keuntungan dari serangan jarak jauh tidak diragukan lagi. Malaikat secara alami memiliki cara untuk mengatasi hal ini. Pertama-tama, kekuatan tumbukan dan akselerasi penerbangannya sangat cepat, dan dapat meledak dan terbang dalam jarak tertentu dalam waktu yang sangat singkat. Dengan cara ini, jarak antara kedua belah pihak dapat dipersingkat dengan cepat, dan keuntungan dari serangan jarak jauh hilang sekaligus. Kedua, bukan karena para malaikat tidak memiliki sedikit kemampuan serangan jarak jauh, bahkan kekuatan penghancur serangan jarak jauh mereka juga sangat mengerikan, cakupan dalam jarak 50 kaki. Oleh karena itu, serangan jarak jauh klan Yu bukanlah ancaman besar di depan para prajurit malaikat, dan itu hanya masalah kecil. Para prajurit malaikat bahkan memiliki latihan konfrontasi yang dilatih secara khusus. Tapi masalahnya, sesuatu yang aneh sepertinya sedang terjadi saat ini. Orang-orang berbulu itu terjebak di udara dalam jarak yang begitu jauh. Apakah mereka takut? Beberapa prajurit malaikat bertanya-tanya. Pemimpin kelompok malaikat ini merasakan hawa dingin di punggungnya. Untuk beberapa alasan, dia memiliki firasat buruk ketika melihat para prajurit bulu tersebar begitu jauh. Senjata paling mengesankan di hutan besar panah perang para elf, memiliki jangkauan serangan efektif hingga 100 kaki. Bila digunakan di tangan suku Yu, panah semacam itu juga memiliki keunggulan jarak jauh, menyerang di udara. Tapi di depan para malaikat, keuntungan semacam itu sangat kecil. Mereka bisa terbang dalam sekejap dan bisa terbang lebih dari 50 kaki. Ditambah jarak lemparan tombak di tangan mereka, mereka hampir bisa menutupi kerugiannya, jangkauan serangan jarak jauh. Satu-satunya masalah adalah saat terbang dalam semburan, Anda mungkin harus menghadapi putaran pertama panah perang lawan, yang akan menyebabkan kerusakan, tetapi pelatihan yang ditargetkan tidak akan terlalu serius. Tapi sekarang jaraknya terlalu jauh, mungkinkah Yu Clan bisa melancarkan serangan yang efektif pada jarak yang begitu jauh? Bagaimana mungkin membunuh? Namun, sebelum para prajurit malaikat ini sadar kembali, Komandan suku Yu melihat waktu yang tepat, dan di bawah komando Jenderal Pertempuran, memerintahkan prajurit suku Yu di sekitarnya untuk bertindak. Set. Dalam sekejap, semua prajurit bulu menembakkan panah mereka pada waktu yang hampir bersamaan. Tampaknya ada hujan meteor di langit. Ini adalah keuntungan unik dari para pejuang hutan. Mereka memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, dan mereka bertarung di hutan. Di bawah bimbingan Dewi, mereka hampir dapat mempertahankan kecepatan yang sama. Panah-panah itu padat, menutupi area yang sangat luas, dan kecepatannya menakutkan. Apa wajah Komandan Malaikat berubah drastis, tapi sebelum dia punya waktu untuk membubarkan para prajurit di sekitarnya, panah-panah itu jatuh ke udara dari jarak 400 kaki, dengan kecepatan kilat. Nyatanya, para Angel Warrior di sekitarnya sudah mengelak secara naluriah. Namun, penutup di area yang begitu luas bahkan melebihi jarak terbang eksplosif mereka, dan formasi mereka sangat padat. Awalnya, mereka ingin memanfaatkan grup dan bersiap untuk meledak di depan, saat yang sama ketika Yuzu mendekat, bagaimana serangannya bisa tersebar sekaligus. Bum bum bum. Kelompok prajurit malaikat yang tidak beruntung ini membayar mahal atas kecerobohan mereka, lebih dari 3.000 panah Raja Surga yang jatuh pada saat yang sama digunakan pada satu waktu, pembunuhan intensif. Bukannya pasukan perang dewa tidak tahu bahwa panah super muncul di tangan lawan, tetapi setelah beberapa saat, panah semacam itu perlahan-lahan terdiam. Level tinggi dari tentara perang dewa menilai bahwa kuil di hutan seharusnya tidak dapat mendukung konsumsi yang mengerikan, sehingga suplai panah super ini dihentikan. Karena di mata mereka, itu seharusnya bukan panah biasa, tetapi satu panah sihir yang kuat dengan biaya tinggi, dan jika prajurit hutan masih memiliki banyak panah super seperti itu, tidak ada alasan untuk tidak menggunakannya untuk bertarung. Oleh karena itu, para malaikat sekarang, bahkan para jenderal di Kam, menjadi sedikit ceroboh setelah tidak melihat serangan panah semacam itu dalam skala besar selama beberapa hari. 1160